Hello, welcome back to Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Kali ini gue pengen bahas tentang Passion Part 2 yang berhubungan dengan dance dan politik. Wow, si nyambung tuh. Kalau sekarang sih nyambung banget ya. Sekilas tentang episode Passion Part 1 ya yang sempat gue bahas di Spotify. Gue share tentang sebuah artikel dari medium.com/denny.genian/why do you confuse passion with enthusiasm and why does it matter? Passion itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya to suffer atau sufferance atau bisa juga to be acted on. Yang mana di Wikipedia juga ada tuh ya, bahkan bukan cuma berasal dari bahasa Yunani tapi juga dari bahasa Latin yaitu passio dari kata kerja patior yang artinya to suffer, endure, resign. Sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan emosi atau kecenderungan yang kuat dan sulit dikendalikan atau tidak dapat dikendalikan bahkan ya, atau kecenderungan sehubungan dengan orang atau benda tertentu. Menurut penulis artikel itu, kita tuh gak bisa be passionate about something if you haven't suffered. Wow, gak bisa tuh kita bergairah akan sesuatu kalau belum mengalami penderitaan. Beda sama enthusiasm yang berarti intense enjoyment dan interest. Terus menurut dia juga ya dari artikel itu, sebuah passion bisa membawa kita jauh ke dalam hati, jiwa, dan masa lalu. Gak ada orang yang bisa menemukan sebuah passion kalau mereka gak mengingat masa lalu. Dia juga beranggapan kalau passion itu gabungan dari kata past dan eon. Eon di sini merujuk ke illusion, yang artinya berkaitan dengan masa lalu gitulah. Makanya menurutnya passion adalah kombinasi dari subjek yang kita tahu banget, punya ketertarikan besar tentang hal itu, dan selalu berusaha melakukan ke arah itu. Tapi harus juga berhubungan dengan pengalaman sulit dari masa lalu untuk bisa menjadi sebuah passion. Sekilas juga nih definisi passion menurut Denis Diderot, filsuf, kritikus seni ya tepatnya, dan juga penulis asal Prancis yang hidup dari tahun 1713 sampai 1784. Yang menjabarkan passion itu sebagai kegemaran, kecenderungan, keinginan, dan kebencian yang terbawa hingga tingkat intensitas tertentu. Dikombinasikan dengan sensasi kenikmatan atau kesakitan yang tidak jelas ya, yang disebabkan atau disertai oleh gerakan darah dan roh kebinatangan dalam diri yang tidak teratur adalah apa yang kita sebut passions. Wow, ada lagi tuh kayak gitu ya. Passions ini bisa menjadi sangat kuat untuk menghambat semua praktik kebebasan pribadi. Suatu keadaan di mana jiwa dalam arti tertentu dianggap pasif. Dari situlah dinamakan passions. Waduh, ini jujur butuh mencerna berkali-kali sih untuk bisa benar-benar paham definisi passions dari si Denis Diderot ini ya. Lanjut lagi, gue juga ngulik sebuah buku nih berjudul Passion, 6 Steps to Find Your Passion for Life and Career Success by Steve Chambers. Menurut buku itu, passion adalah feeling about what excites you to do something more. Ada keuntungan yang kita dapat dari passion, termasuk menambah energi, momentum, desire atau gairah gitu ya, untuk mencapai tujuan-tujuan yang membuat hidup kita terasa complete atau lengkap. Wah, seru banget sih yang pasti ngulik makna terpendam dari kata passion. Gak nyangka sih kalau passion itu artinya sufferance ya. Lanjutlah, mari kita bahas cerita tentang passion seorang teman gue yang waktu itu gue kenal di sebuah radio anak muda sekitar tahun 2011. Sampai sekarang nih di 2024 dia udah punya kesibukan macem-macem ya, mulai dari ngurusin anak sampai partai politik. Mari kita sambut Adanti Aquila. Yeay, asik. Adanti Aquila, ini kayak kurang panjang ya. Harus ada panjangannya lagi kan? Apa tuh? Adanti Pradita Aquila, benar nggak? Jadi sebenarnya Adanti Kurnia Pradita. Jadi tapi dulu nyokap itu sama bokap sempet hampir mau namain Aquila. Oh, itu nama yang hampir, nama yang hampir jadi ya ternyata. Oke. Jadi akhirnya Adanti lah. Oke, yang pertama gue itu a full time mom, itu udah pasti ya. Jadi meskipun gue lagi ada di rumah, pikiran gue tetap 80% tersedot ke
hal-hal yang berhubungan di rumah. Oke. Terus gue juga part-time businesswoman. Wow. Lagi merintis juga nih, mendirikan beberapa perusahaan bareng sama adik gue. Oke. Di bidang apa tuh kalau boleh tahu? Ada F&B, ada creative industry, ada juga kita main di real estate juga gitu. Wow. Emang itu ranah yang cukup besar dan kita cukup nekat gitu. Cuman kita percaya kalau kita nggak nyoba kan ya kita nggak akan pernah tahu ya. Yes. Gitu. Mumpung ada semangatnya nih ya kan. Ada semangatnya, mumpung juga ada teman-teman, ya sekumpulan teman-teman yang sevisi misi lah sama kita. Jadi ya udah deh kita jalan. Di samping itu juga aktif di organisasi dan di partai politik. Ya, di organisasi di Angkatan Muda Partai Golkar dari tahun 2016 itu wakil bendara umum, itu pas eranya Pak Setnov memang. Kemudian bokap naik, akhirnya gue jadi wakil ketua umum bidang media penggalangan opini. Jadi ngurus ya berhubungan dengan sosmed, buzzernya dan sebagainya lah pokoknya. Kayak gitu. Dan cyber security di situnya. Wow. Sekaligus juga di struktur DPP itu wakil bendara umum. Wah banyak nih berarti ya PR-nya sehari-hari gitu kan. Kegiatannya, kesibukannya. Thank you banget loh by the way udah ngeluangin waktu mampir ke podcast Anthem. Udah podcast paling seru nih soalnya. Ngobrolnya bisa lebih santai, lebih anak muda. Asik. Ya kan? Ini udah saatnya anak muda ya. Betul, karena gue emang kenal Danti itu dari sebuah radio anak muda ya. Kita lumayan intens lah ketemu segala macam. Terus mulai jarang ketemu tuh kayak 2016 udah jarang ketemu tuh ya. Ketika berarti lo udah lagi punya aktif-aktifnya. Lagi aktif-aktif ya kan di Parpol kan. Terus sampai sekarang akhirnya baru ketemu lagi, gila. 8 atau 9 tahun ya gak ketemu. Tapi ya, emang dekade lah ya. Hampir 1 dekade. Tapi ya kita masih suka kayak DM-an gitu kan. Terus kayak WhatsAppan juga. Dan ya udah akhirnya bisa ketemu langsung nih, sharing-sharing seputar passion lo. Dan dari dulu, dari zaman di radio anak muda itu ya, lo tuh udah kelihatan banget lo emang suka banget tuh dance gitu. Bisa dibilang gak sih dance itu tuh passion lo? Dance itu bisa dibilang passion gue dari awal sebenarnya. Yang pertama kali gue kenal, gue paham, gue sukain banget dan gue dalamin banget itu dance sebelum mengenal politik ya. Karena memang pas masih kecil kan ya otak kreativitas kita yang lebih jalan kan. Jadi dance duluan yang memang gue dalamin gitu loh di situ. Dan itu tuh lo dance mulai dari kapan sih? Maksudnya mulai kayak lo tahu nih gue suka banget dance nih. Apa kalau dari TK, balita? Dari kecil sih kayaknya, soalnya kebetulan bokap nyokap ini suka lah maksudnya denger musik dan ya gue yang tipis-tipis gitu ya gitu. Dan di situ juga gue dilesin nari mulai dari balet, terus tari pendek, jadi tari daerah pun juga, terus cheerleader gue sempet juga berkecimpung di dunia itu. Akhirnya mulai gue kan hidupnya di era hip hop ya, jadi suka lah tuh dengan dance yang bentuknya hip hopan. Ya akhirnya mulai ikut terlibat lah di sekolah untuk pentas acara pensi, terus jadi pembukaan buat prom night di international school, apa pokoknya semuanya gue lakuin gitu loh demi kayak mendalami dance itu. Karena dance itu kayak udah bukan pelarian juga sih, tapi yang bikin gue senang gitu ketika gue down. Dan ketika mulut gue gak bisa menyuarakan apa isi hati gue, tubuh gue lah yang bisa menyuarakan hati gue, ngerti gak? Itulah lepasnya. Wah seru banget sih ya kalau udah nemuin cara yang paling tepat untuk berekspresi. Karena akhirnya sampai lo umur segini kan berguna banget kan, dengan lo udah tahu hal yang lo suka banget tuh dari kecil gitu. Dan gue inget banget ya dulu zaman di radio tuh kalau ada campaign yang kita harus dance bareng, itu koreografernya pasti dia nih. Yang 4.000 anak itu anti kekerasan ya. Iya benar, kita lagi menyuarakan anti kekerasan kan. Terus ya kita mau kayak bikin tarian gitu yang viral nih. Nah ini koreografernya dia nih. Lo kalau koreografi masih sering? Kalau sekarang itu lebih jarang. Kenapa? Karena kesibukan tadi itu kan. Nah kalau zaman dulu sebelum kerja itu bisa tuh intens, pasca S2 masih bisa intens, ngajar, sempat buka kelas namanya Twerkwake. Twerking Earthquake gitu ya kan, dengan sertifikasi dari Australia sebelumnya. Oh gitu. Iya, karena gak bisa dong main buka kayak sanggar dan mengajar tanpa ada sertifikasi yang jelas. Takutnya kalau tiba-tiba ada kesalahan otot dari satu murid kan nanti kita bisa
ini ya dampaknya besar gitu. Tapi sertifikasi itu dapetinnya susah gak sih? Lumayan sih. Maksudnya kan benar-benar harus menguasai tekniknya kayak gitunya dan berdesain sama orang-orang yang memang udah pakar di bidang itu. Jadi ada tes dulu, kayak wawancara atau lo mesti ngasih dokumen-dokumen apa yang membuktikan kalau lo tuh layak dapat sertifikat itu gitu. Ya sih pas datang ke sana ikut kelasnya, ikut kelasnya intens, rutin, on time, dan sampai kan mereka kan guru tuh bisa ngeliat tuh ketika kita udah berkembang, improve apa belum, apakah kita sudah di tahap bisa dapetin yang namanya sertifikat. Gitu. Oke, wow, jadi nggak main-main nih. Gitu. Itu sampai kapan sih Turquake itu? Sampai Nah pas awal masuk parpol itu memang akhirnya berhenti. Itu pun juga kendalanya karena studio gue tuh di Jaksel, di mana wilayah tuh gampang kena banjir. Oke. Jadi akses ke situ tuh susah banget. Oh, Dan aduh gue belum sempat main lagi. Karena waktu dia lagi sibuk Turquake itu, gue tuh lagi hamil anak kedua gitu ya. Jadi kayak waduh, ini padahal seru banget ikutan kelasnya. Seru banget sih, karena memang di situ ya lumayan sih, ada alhamdulillah ada artis juga yang ada Marsyanda ya. Iya, ada Marsyanda, ada Ralin kalau nggak salah juga sempet maksudnya wah ternyata dampaknya besar ya, maksudnya itu kan hal yang baru. Kenapa gue pilih twerking, karena masih baru di Indonesia, belum banyak orang yang buka kelas itu. Yaudah deh gue ambil momentum. Terus banyak nih yang tertarik ternyata gitu. Jadi alhamdulillah banget lah di situ. Manfaatnya twerking tuh apa sih? Sebenarnya ya mungkin penguatan di otot bagian panggul kali ya. Karena halus ya. Enggak, tapi panggul itu dengan umur gue yang udah mau 38 ini, itu tuh gak lumayan berasa loh. Berasa kan? Kayak emang wah ini harus dilatih nih, karena kalau enggak jadi kaku, terus kayak jadi gampang sakit gitu. Itu ngaruh gak sih kayak dengan twerking gitu lo jadi lebih lentur dan jadi gak gampang kayak nyeri-nyeri gitu? Harus diukur sih, tapi maksudnya segimana intensnya. Cuma maksudnya itu bagus juga buat kayak bikin apa ya badan kita lebih fleksibel gitu, lebih ya elastis ya lah kasarnya. Jadi bagus untuk tulang belakang juga. Tapi memang kalau sekarang yang gue dalamin tuh memang bukan twerking, maksudnya semuanya. Oh ya? Menyeluruh. Jadi belajar Afro dance kontemporer ya seru kan? banget. Akan gak sih lo buka kelas lagi gitu? Akan sih sebenarnya. Makanya nih kan abis pasca melahirkan anak kedua, ya mulai aktif lagi ngedance, tapi memang harus ya pakai guru lagi. Kan tetap harus ya kembali lagi dong ke awal gitu, karena kan udah lama enggak nih. Dan ini berkembang ya, sekarang dancer Indonesia tuh luar biasa. Itu keren-keren banget, apalagi dari Indonesia Timur tuh banyak banget yang gak ke-expose. Dan mereka tuh menurut gue butuh apresiasi yang luar biasa. Gak kalah sama dancer Amerika. Keren. Berarti lo udah menelusuri sampai ke situ ya? Iya. Ke beberapa wilayah di Indonesia atau berbagai wilayah. Banyak banget gak yang udah lo telusurin dancer-dancer kita? Lumayan, karena pas kampanye gitu kan kadang ikut bokap kesana kesini gitu ya. Jadi mereka tuh suka perform terus ya lagu hip hop, jadi lucu banget gitu, gemes gak? Tapi yang ya gitu loh, keren banget karena break dancers gitu-gitu, mereka benar-benar passionate banget. Oh wow, Indonesia Timur tuh ya. Hey, buat yang di Indonesia Timur, ayo tunjukkan gerakanmu. Mereka jago banget sih, bukan main ya. Sadis banget. Tapi pakai lagu hip hop lucu. Nah berarti ada nggak nih yang bisa dibilang apa ya, unfinished business lo di bidang dance? Ada, itu dia. Karena waktu pas nikah dan punya anak dan juga pas kerja gitu-gitu semua agak terhambat. Sekarang gue menerusin lagi dengan buka kelas gitu loh, dengan buka kelas karena buat gue ngelakuin sesuatu yang lo sukain banget gitu ya. It's a hobby, right? It's a hobby that becomes a passion. Itu pasti enjoyable malah ini. Ngerti gak sih? Lebih emotional stability kita lebih terjamin, ya kan? Olahraganya dapat, cuannya dapat, ya kan? Iya dong. Temennya dapat, networking dapat, ya gak sih? Specialty juga bergerak juga dapat, pokoknya dapat asiknya, itu aja sih maksudnya. Lo berarti nih bisa dibilang sempat pause atau kayak break dulu dari dance tuh paling lama berapa lama? 1 tahun 8 bulan, tapi itu bukan stop juga, jadi tetap ngejalaninnya dengan joget
TikTok sih. Dia kan durasinya pendek tuh. Gue inget bahkan lo lagi hamil aja, lo joget TikTok mulu. Iya, soalnya gak begitu capek kan. Jadi nafas gak bisa diatur nih udah 7 bulan. Udah ngap-ngapan gitu. Cuman ya udah masih bisa gitu sih. Dia olahraga. Oke, jadi gak pernah yang bener-bener lama stop dancing tuh lo gak pernah ya? Nggak sih, setiap hari ada sebenarnya. Kalau sekarang biasa lo ngedance tuh pas kapan aja? Biasanya tuh gue tuh ada kelas weekend sama teman-teman. Terus setiap hari sih ya latihan sendiri. Dari TikTok itu atau dari koreografi yang udah pernah gue buat. Atau yang pernah dibuat sama koreografer lain kayak gitu. Gue tetap latih diam-diam di kamar mandi kayak apa kayak gitu. Sampai mau kepleset kadang-kadang. Saya malu kalau di luar gitu kan. Anak-anak lagi main ada suster-suster yang ngeliatin kayak ibu ngapain ya. Ibu lagi perform depan kita. Ini segera ketawain gitu kayak jadi insecure. Wah ini performance gratis nih lumayan nih ya kan. Anak-anak lu mulai suka ikutan ngedance juga gitu gak sih? Yes, sangat. Udah mulai nurun ya kelihatannya. Tapi lebih ke K-pop kayak mereka emang eranya kayaknya. Tapi lo kalau kayak dance K-pop gitu gimana pendapat lo? Mereka keren. Mereka luar biasa. Mereka tuh beda genre memang dengan yang African American ya gitu. Tapi power tekniknya tuh mereka luar biasa. It's something new. What they're doing itu something new. Lebih banyak kayak walking dan sebagainya itu kan yang diadaptasi di New York kan awalnya. Oke. Gitu loh. Dan mereka tuh kan rata-rata anak muda nih kan. Kalau yang K-pop gitu kan. Jadi mereka tuh tenaganya tuh masih BPM itu tinggi banget. Ngerti gak sih? Gede-gede gitu. Kalau misalnya di African American mainnya lebih kayak cramping gitu. Jadi mereka special in their own ways. Oke, sekarang kan lo juga udah kepala 3 nih ya. Ini ada perbedaan gak? Lo ngedance waktu masih kepala 2 gitu sama kepala 3? Apa gak terlalu ngaruh? Karena mungkin lo udah terlatih gitu. Ngaruh sih. Ngaruh banget. Kalau dulu tuh bisa gue olahraga dance doang. Sekarang harus dibarengin sama fitness. Dan olahraga lainnya. Boxing dan sebagainya buat ya ngencengin otot. Dan juga kita tuh ibaratnya udah ada pemanasannya dulu. Oke. Jadi harus preparationnya ini harus lebih serius ya di umuran sekarang ya. Harus ekstra sih gitu. Karena 30 tuh sebenarnya pertanda udah menuju kita harus menghadapi kenyataan ya. Wow. Nah ngomongin kenyataan nih. Menurut lo ada gak sih hubungannya passion lo di bidang dance ini sama politik? Ada. Apa? Hubungannya adalah jadi kan memang kalau sekarang akhirnya passion itu setelah gue teliti ya, passion gue itu sebenarnya politik. Kan tadi lo bilang passion itu suffering. Iya. Kemudian jadi berangkat dari pokoknya ada kayak kejadian di masa lalu yang bikin lo tuh menderita gitu. Yes. Sampai akhirnya lo kayak ya gabungan sih antara penderitaan dan enjoyment itu. Dua-duanya sama-sama gede ya. Desire, enjoyment dan juga si penderitaannya ini. Sampai akhirnya tuh bener-bener ngegerakin lo tuh whole gitu. Seutuhnya untuk mencapai tujuan tertentu sih. Betul. Pada akhirnya. Kenapa politik? Karena memang ya kita kan hidup di era waktu ya 98 kita lewatin lah ya. Iya. Jadi ada rasa trauma ya ngelihat apa yang kita laluin dan juga ngelihat suffering dari orang-orang di bawah gitu, rakyat kayak gimana gitu. Karena sering nonton berita kan tipenya keluarga gue tuh tiap hari nyalain berita ya kan. Jadi ngeliat kok ada yang ngejanggal gitu kayak kenapa gue dimimpin terus kayak orang kesusahan, kemiskinan, kelaparan, pokoknya ada aja masalah-masalah yang kayak berhubungan dengan negara dan kesejahteraan rakyat yang bikin gue nggak bisa tidur nih, kenapa gue jadi mikir orang lain ya gitu ya. Ya udah itu suffering ya kan, ya kan. Nah akhirnya enjoymentnya adalah ketika gue harus berbuat sesuatu nih, I need to do something. Siapa sih nih pemegang keputusan kalau hal-hal kayak gini nih yang kemiskinan, kelaparan kayak gini, siapa sih yang bikin peraturannya gitu kan? Siapa kepalanya? Ya itu semua kan di ranah politik, bener nggak? Iya, penguasa kepala lah gitu ibaratnya, eksekutif, legislatif dan yudikatif ya. Pokoknya intinya ya mereka di ranah pemerintahan gitu kan. Oke, gue harus masuk situ. Ya kan? Gue harus masuk situ. Cuman pada saat gue balik S2, meskipun gue beasiswa, tapi memang bidang gue terorisme. Kan, jadi gue di situ nggak lanjut PNS, sebenarnya kan bisa jalur PNS, cuman karena bokap juga merupakan anggota dewan pada saat itu,
Why not lewat parpol, ya kan? Lewat Oke. parpol karena banyak sebenarnya presiden-presiden kita setelah dipikir-pikir mereka semua juga yaitu beranjak itu dari parpol ya kan, partai politik. Berarti itu merupakan opsi juga nih bagi teman-teman yang mungkin belum belajar politik, belum ngerti politik ya kan. Kalau mau belajar ya masuk ke ya ormas atau enggak organisasi yang ada sayapnya partai politik gitu. Oke. Dan kenapa memilih partai yang sekarang karena merupakan terbesar ya terbesar kedua sih sekarang ya dari segi suara memang. Dan dia terlama di Indonesia ya kan. Oke. Jadi jam terbangnya tinggi, di dalamnya tuh orang-orang yang super duper hebat, strategis banget. Di mana lagi mau belajar Iya. ditatar banget gitu ya sama politisi kalau bukan di situlah. Oke. Tapi untuk mempelajari kayak apa ya dasarnya politik gitu secara akademis itu tahun berapa waktu itu Ti? Berarti itu pas lo kuliah tuh ya? Jadi pas SMA gue ngambil pelajaran sejarah, pelajarin soal komunisme tuh dalam banget tuh karena Russian history. Ini sedikit informasi ya, Danti itu waktu SMA itu lo di Pelita Harapan Karawaci. Oh oke. Dan itu ada kayak spesifikasinya gitu untuk gue sebenarnya beruntung banget. Kenapa? Karena pas dipindahin ke situ ada yang sistem namanya IB kan, IB kan, yang International Baccalaureate itu kan masih tergolong baru lah di era-era gue kan. Jadi wah ini something new, bahasa Inggris gue terbatas. Tapi di situ di sekolah itu bukan gue promosiin ya, tapi gue bener-bener digeber sampai ya. Alhamdulillah gue sampai dapet beasiswa juga S2 kan. Itu kan ya berarti mereka mendidik gue bener banget nih. Mau gue nangis di sekolah kayak apa, tekanannya masih SMA suruh nulis 4.000 kata. Gak biasa kan. Maksudnya dari sekolah yang ya maksudnya bukan bertaraf internasional, lompat ke situ. Tapi ujiannya banyak banget gitu. Cuman ya akhirnya membuahkan hasil. Makanya tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Asik. Jadi lo dapet banget manfaatnya ya dari pendidikan yang IB waktu itu pas lo SMA. Terus pas kuliah nih S1. Nah itu ngambil political ideologies. Jadi memang disitu belajar soal Marxism. Jadi sayap kiri sayap kanan dalam political spectrum itu kan ada komunisme, ada ya fasisme, ada liberal. Nah kalau kita kan porosnya sebenarnya tengah kanan dikit lah gitu. Dan artinya masih kita ya demokrasi seperti itu. Demokrasi terpimpin kan jatuhnya. Jadi memang harus ada kekananan dikit karena harus tegas gitu pemimpinnya ya kan. Karena kita negara dipisahkan oleh pulau ya, susah ngontrolnya. Jadi demokrasi gotong royong dan demokrasi terpimpin. Begitu. Sebenarnya kalau didengar dari cara lo jelasin gitu kayak demokrasi terpimpin tengah tapi kanan dikit karena kita harus tegas. Itu tuh kayak ideal banget ya. Iya gak sih? Begitu, utopiannya begitu. Cuman kayak ya kok Amerika kan demokrasi lebih individualis orang-orangnya ya kan. Masing-masing kan. Kalau di sini kan semua dibina untuk saling tenggang rasa, gotong royong gitu. Ya kan? Demokrasi kayak gitu kan. Ada kelebihan dan kekurangan dari dua sistem itu gitu loh. Oke, nah lanjut lagi nih dari pendidikan lo S1 itu waktu itu berapa lama sih? 3 tahun mungkin atau lebih cepat? 3 tahun ya dikebut dikit. Wah berarti itu lo cukup mendalami dong ya berarti ya tentang politik ideologis ya waktu itu ya. Oke, terus pas S2 terorisme tuh berkaitan juga gak sih? Sangat berkaitan sih, itu gara-gara sebenarnya jadi waktu yang 2001 9/11 itu berapa bulan sebelumnya nyokap itu habis dari New York dan dia itu sempat cerita dia sempat ke World Trade Center kan. Dan pas ngeliat bangunan itu runtuh di TV tahun 2001 tuh inget banget. Gue masih kecil padahal ya. Di situ gue ngeliat maaf ya kayak orang-orang kan terjun dari gedungnya gitu karena mereka berusaha ngelarin diri ya dari api-api itu. Gue kena banget di situ kayak aduh it could have been my mom atau apa kayak gimana. Gue tahu sih kayak agak nggak relevan tapi menurut gue relevan banget karena dia habis cerita dia dari New York dan gue senang banget dengar ceritanya. Tiba-tiba terjadi itu di TV, gue ngeliat depan mata nyesek gitu di situ. Kemudian bom Bali yang pertama banyak lagi di sana bokap nyokap karena ada kawinan. Jadi di sana banyak sih sebenarnya orang-orang yang kena dampaknya. Jadi pas bom Bali pertama tuh sampai getaran itu kan nyampe ke Kuta kan. Karena memang lokasinya di Legian kan, itu kan luar biasa ya.
Dan ya udah di situ my parents were there. Balik kedua pun ya kan, itu ada nyokap juga lagi di sana. Wow. Jadi kayak ada rasa ini benar-benar isu bangsa yang harus ini nih dilurusin nih gitu, karena bangsa nggak bisa maju nih kalau misalnya kendalanya nih, penghambatnya ada ya apa ya, kalangan ekstremis tertentu yang punya pola pikir ya gimana ya, bisa membahayakan keselamatan jiwa orang kan, dan nggak bisa mikir dengan kepala yang clear gitu loh. Mereka mau ngelakuin hal itu. Nah ini perlu, maaf ya, perlu dibasmi gitu loh hal kayak gini. Harus ya, sih. Ya kan, ya kan. Ya karena kita kan semua pengen apa ya? Menurut gue hidup itu tuh kesempatan ya, kesempatan untuk kita bisa berekspresi fully gitu kan, yang apa ya, yang selaras, seimbang, harmonis gitu kan, saling support each other supaya kita ekspresinya tuh nggak nanggung-nanggung gitu. Tapi kalau misalnya semua itu kehambat gara-gara hal yang sebenarnya apa ya, nggak menyangkut kepentingan orang banyak bahkan ya kan, kayak apa ya, mindset yang jatuhnya egois sih. Iya. Dia mentingin dirinya sendiri atau segelintir gitu. Iya. Dan yang gue takutin adalah lebih ke false belief sih. Gue takut banget itu, lo percaya sesuatu tapi gila yang lo percaya tuh, emang lo yakin sama yang lo percaya itu? Iya, nah soalnya mereka sama ini kita mikirnya di brainwash ya. Sebenarnya teknik brainwashing itu nggak sepenuhnya benar. Karena cara mengikat orang untuk melakukan hal kayak gitu itu ada dua sih. Yang pertama adalah dengan ancaman, dengan menyandra orang-orang tertentu gitu, misalnya pihak keluarga atau apa, sehingga dia harus melakukan kayak gitu. Kedua adalah tahu bahwa orang tersebut ada kebutuhan uang, atau dengan kayak bisa narkoba atau kayak gimana gitu. Jadi kayak ngikat orang. Jadi orang yang kayak dia membutuhkan uang, membutuhkan ya apa ya, rumah, wadah untuk dia tidur lah setidaknya atau apa, tapi nggak punya itu. Makanya kan banyak orang-orang kayak gitu yang diambil kan di Lampung kayak gitu-gitu, di Poso waktu itu kan juga begitu. Jadi lebih karena kedesperatan mereka untuk keberlangsungan hidup mereka, ngerti nggak? Yang membuat mereka jadi mau nggak mau patuh sama orang yang salah. Disitulah tuh yang orang-orang desain untuk ngambil masa itu bermainnya di situ. Sebenarnya main di mindset itu psikologis aja sih. Kok brainwashing yang kayak orang bilang dengan cuma ngomong kayak gitu nggak deh. Kayak zaman sekarang it doesn't work that way. Kita udah lebih maju, nggak gampang sebenarnya sih kayak untuk ngehasut kita hal yang buruk ya, kayak lo harus kayak gini gitu, dengan pakai kayak gini lo harus meledakkan diri atau apa gitu, maaf ya gitu. Nggak mungkin orang mau gitu ya logikanya, terkecuali dia tersandra dengan sesuatu, paham nggak? Iya. Ya kan? Ada ancaman-ancaman yang bikin dia, waduh mau nggak mau deh. Iya. Daripada keluarga gue gimana-gimana misalnya gitu kan. Iya. Aduh sedih banget ya. Itu. Wah ini sih gue kalau kayak denger lo cerita itu kayak empati lo nih cukup gede nih, apalagi lo ada pengalaman-pengalaman ya, selain dari emang lo udah into nonton berita dari dulu gitu kan, karena keluarga lo nonton berita semua gitu. Terus lo juga emang kayak kejadian 9/11 lah, bom Bali, itu ada persinggungannya sama keluarga lo yang lagi di sana gitu. Jadi kayak semakin gemes gitu ya. Kegemesan lo sama politik nih, apa aja sih Ti kalau boleh tahu? Satu, kesetaraan gender. Keterwakilan kita di DPR itu kan cuma 30%. Jadi gue pengen suatu hari gue bisa ngupain sampai 50%. Oke, gak perlu kita di atasnya cowok. Gue ngerti patriarki masih ya sulit dinego gitu. Ngerti gak? Sulit dinego. Ya pasti secara agama juga memang kan laki-laki ya di atas wanita, ya gak masalah gitu sebagai pemeluk agama Islam, it's fine gitu. Cuman setidaknya setara di ranah pekerjaan, di ranah pemerintahan, nggak ada salahnya dong. Why only 30%? Why not 50%? Why? What's wrong? Ya kan? Ya dong. Dan itu yang mau gue perjuangin juga. Masalah pendidikan itu udah pasti, ya kan? Yang bikin gue gemes gitu, karena kalau dari nawacitanya Bapak Jokowi waktu itu adalah wajib belajar jadi 12 tahun yang tadinya sebelumnya 9 tahun, betul gak? Yes. Ya kan? Dan ini kan mau diteruskan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti nih setelah pelantikan, dan udah berjalan sekarang ya itu. Namanya sekarang kan Asa Cita gitu. Jadi wajib belajar 12 tahun. Jadi orang harus sampai SMA.
Karena lo bayangin gue nge-hire suster, tingkat pendidikannya cuma SD atau SMP, tapi minta salarinya, ya kan, gajinya itu bisa setara sama kita yang kerja di ibu kota yang mungkin tingkat pendidikan kita jauh lebih tinggi. Itu kan ada hal kayak begitu yang perlu kita benahin nih, soalnya antar ada kecemburuan sosial, betul nggak? Ya kan? Setuju. Itu di situ itu juga perlu dibenahin dari situnya. Kesehatan mental juga itu perlu banget gitu loh. Kan dibilangnya ya apa sih, zaman sekarang anak-anak dikit-dikit mental health ya perlu gitu. Zaman dulu kita tuh era of denial, kita tuh disuruh deny gitu. Bukan melawan maksudnya orang tua kita pada saat itu ya mereka memang hidup di era yang mereka harus terima apa adanya. Jadi mereka mendidik kita untuk mentalnya kuat, ya kan? Ya kan, karena mereka lagi di masa-masa fase-fase yang very very critical, ya kan. Sekarang masa yang udah tenang, dimana udah gitu loh, kalian ngerti kan? Kita dihadapkan dengan pandemi kan. Sebenarnya sih kalau boleh jujur, dari sebelum pandemi, dari kita ketemu di radio anak muda itu, gue tuh udah concern banget sama mental health. Karena misalnya nih gue ngerasa gak enak dikit, gue tuh bertanya, duh kenapa sih kok perasaan gue gak enak ya? Padahal cuma PMS doang gitu. Tapi tetap aja gue bertanya, kenapa sih kok gue kayak apa ya, hampa banget nih, kenapa ya? Kan ada orang yang kayak hampa banget tuh gak di-ignore aja gitu kan. Ah udahlah bodo amat, ntar juga baik lagi. Kalau gue tuh kayak pengen tahu gitu. Iya. Begitu pandemi semua orang ngebahas mental health kan. Itu perlu dinaikin banget karena masih apa ya, kita kan ada generational gap nih sama ya orang tua kita ya gitu. Jadi mereka mungkin kalau masa itu udah hadepin aja gitu kan, udah hadepin aja semua, pasrahin sama yang di atas. Cuman gak bisa dibohongin bahwa kenapa orang barat tuh banyak yang juga lebih maju, karena ketika kita lagi misalnya we're feeling sad, we're feeling overwhelmed or something, sebenarnya kita tuh diperbolehkan loh untuk merasakan itu. You have to feel it. Harus lagi. In order for you to reach closure, in order for you to kayak apa ya, forget about it, heal, you need to feel it first. Gak bisa, harus ada fase terpaksa harus ngerasain, tersiksa, baru terbiasa. Paham gak? Itu tuh ada fasenya. Ngerti gak? Iya kan? Rasain, tersiksa, terbiasa. Nah, ya, setuju banget. Iya kan? Karena yang bahaya kalau kita ngehindarin rasa itu terus, rasa itu akan balik lagi berlipat ganda loh. Yes. Itu yang dari yang gue alami. Betul. Akhirnya jadi jiwa ada rasa dendam, iri dan gitu, akhirnya lahir lah dari situ kan. Karena kita ada perasaan yang kita selalu pendem, tapi kita ditahan untuk no, jangan, lo gak boleh keluarin, lo gak boleh nyusahin orang lain apa kayak gimana. No, gak. Lebih baik dikeluarkan. Gitu loh, dikeluarkan biar kelar. Yes. Karena kalau misalnya lo belum heal, lo jangan expect lo bisa heal orang lain. Setuju banget, heal yourself first gitu ya. Yes. Dan yang paling jadi poin penting adalah gimana lo bisa heal juga kalau lo nggak tahu apa yang mau lo heal. Lo aja nggak mau ngakuin itu kan. Kalau kita kayak ada rasa nggak enak nih, apa ya, mungkin perasaan jealous, let's say. Oh oke, gue tuh jealous. Lo tahu kan, berarti penyakit lo tuh jealous gitu. Cara nyembuhinnya jealous nih gimana ya? Oh mungkin dengan accept kelebihan orang lain gitu kan. Terus accept kalau ya apa ya, kita tuh punya interconnectedness gitu satu sama lain ya kan. Makhluk hidup tuh ada keterhubungan satu sama lain. Jadi why not kalau misalnya dia sukses, ikutan seneng aja dulu. Iya kan. Ngerasa-rasain kira-kira jadi dia tuh gimana ya. Seneng banget sukses kayak gitu. Kan ada yang namanya law of attraction kan. Nanti apa yang lo rasain lo bisa attract juga. Gue suka gitu sih pola pikir lo. I like your way of thinking. Karena gak semuanya mikir kayak gitu. Tadi keterkaitan yang politik sama dance ya, sorry, jadi offside ya. Gak apa-apa dong. Gak apa-apa. Emang gitu ngobrol. Going back again gitu kan. Itu keterkaitannya adalah karena ya dance itu jadi pelajaran gue. Jadi kalau lagi gue emosi gitu ya, misalnya gue kepancing gitu politically ya, ya udah gue langsung ke ruangan dance. Gue ngedance itu mau kontemporer mau apa, yang penting gue lepasin. Karena gue tahu ketika gue marah ke orang dampaknya panjang. Ketika gue cerita ke orang overshare dampaknya panjang. Betul gak? Iya kan? Iya. Wow. Apa yang bisa berbicara bahasanya bahasa tubuh. Di situ. Wow. Oke. Ya, kan? Di situnya. Itu yang paling apa bisa dibilang aman ya. Jadi ini udah soal kesejahteraan. Kalau misalnya passion gue di politik kan itu untuk kesejahteraan rakyat.
Tapi kalau dance sebagai hobi dan becoming passion adalah kesejahteraan diri sendiri. Wow. Jadi itulah hubungannya Danti dengan passionnya di bidang dance dan juga politik gitu ya. Oke, kalau lo kan udah lumayan lama nih ya berkecimpung di dunia politik. Selain lo mempelajarinya, terus udah sampai S2 juga gitu kan ya, berkaitan lah, masih berkaitan dengan politik. Terus lo terjunnya itu berarti dari tahun kira-kira 2016 officially-nya ya. Dari 2016 berarti sekarang itu udah sekitar 8 tahun. Ya. Perjalanannya gimana Ti? Kayak dari awal terus sampai sekarang gitu kan, kayak mungkin pengembangan diri lo juga di ranah politik gitu. Lo melihatnya seperti apa? Kalau bisa trace back gitu kan. Terus juga yang udah lo lakuin selama 8 tahun itu. Oke. Ini seru sih sebenarnya. Perjalanannya itu sebenarnya gak gampang. Naik turunnya itu luar biasa. Yang patut nanti juga mau gue sampein ya nih ke teman-teman anak muda semuanya tuh. Satu ya, tapi ya politik itu gak semengerikan apa yang orang selalu bilang. Itu harus diingat. Kadang-kadang mungkin kita nonton berita karena ada kata-kata yang berat gitu kan, yang bahasanya kita apa singkatan apa gitu, jadi kayak dia ngomong apa sih, males gue ganti channel gitu kan. Orang kayak udah mulai ngerti gak sih, apatis duluan gitu, aduh apaan sih gitu loh, ngerti kan. Nah itu sebenarnya gak semenyeramkan itu, sebenarnya bisa disimplify. But we as politicians, ya most of us, apalagi yang muda-muda yang masih ambi gitu ya kayak gue, kadang-kadang we tend to use big words in order to, ngerti gak sih, justify kita gitu, bahwa kita punya apa namanya, kita tuh pintar, kita apa kayak gitu. Walaupun sering berjalannya waktu, gue belajar untuk, you know what, lebih baik lo bicara. Lo pantau dulu nih peta politiknya, lo lihat nih petinggi-petinggi itu cara mainnya kayak gimana sih gitu, ngerti gak? Apa yang baik lo serap, apa yang enggak, ya jangan, gak usah jangan ikutin lah gitu loh. Udah saatnya berubah dong, ya kan? Di situ. Ini jadi awal itu wakil bendara umum, terus di situ memang kita sempat kerja sama tim dari Market Museum. Kita bikin acara UMKM lah pokoknya di Grand Indonesia pada saat itu. Dan alhamdulillah itu successful banget, kan ada talk show-nya ada fashion show ada ya tau lah kan konsepnya Market Museum itu kan jualan makanan, minuman, pakaian. Jadi kita juga memberdayakan orang-orang yang bergerak di kewirausahaan gitu kan. Tapi juga ada entertainment yang bisa dinikmatin gitu. Di situ kita oke banget, dan kebetulan teman-teman di partai, di kebendaharaan itu pada saat itu yang memang berkecimpung di dunia usaha. Jadi pas kita kerjasama misalnya sama bank tertentu untuk pembayaran itunya jadi lebih mudah. Videotron kayak gitu ya, mungkin dari didiskonin apa kayak gimana kayak gitu, pokoknya ada aja perks yang dapat. Dan terutama networking itu udah penting banget, ya kan. Nah terus selain itu memang banyak itu penguatan internal sih, makanya ada kata-kata konsolidasi apa ini itu kan, karena orang suka bingung, kok di partai tuh ngapain sih gitu, apa sih dampaknya buat rakyat gitu kan. Coba jelaskan gitu. Jadi adanya partai politik itu kan dia sebagai wadah sebenarnya buat kayak kita tuh nampung aspirasi suara rakyat nih. Mereka maunya apa, mereka kepentingannya apa, ya kan. Nanti kita nyampein ke pemerintah. Nah yang bisa menyampaikan tentu kan orang-orang yang memang udah mungkin nyalek, ya kan, jadi ya mungkin di pilkada jadi gubernur, jadi bupati, jadi apa, jadi inilah gitu kan. Di situ mau sampai level wali kota dan sebagainya ya, semua kan berdampak karena mereka adalah ibaratnya mereka lah yang ngebantu rakyat ngasih tahu ke pemerintah ini harus begini, ini harus begitu, ya kan. Itu kenapa parpol itu penting, gitu loh. Dan sebagai ya partai kita ini kan terlama ya gitu, paling berpengaruh seperti perseroan terbuka karena semuanya perseroan terbuka ya, karena semua alfa di dalamnya. Kalau yang lainnya mungkin kan ya memang dikuasain oleh keluarga masing-masing. Ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa gitu, itu bagus juga karena siapa lagi bisa dipercaya kok bukan keluarga. Cuma kalau di partai kita ini challenge lebih besar karena lawan kita juga orang-orang hebat, ya kan. Jadi posisi ketua umum pun ibaratnya bukan berarti kita semua jadi hormat, dia pun harus salim dulu kepada dewan pembina, dewan kehormatan dan para alumni ketua sebelumnya justru.
Enaknya di situ sih dinamis banget karena banyak orang-orang yang berkuasa gitu. Di negara ini semua banyak yang lahir dari rahim Golkar. Betul nggak? Bahkan calon presiden kita rahim dari Partai Golkar kan. Yes. Gitu. Oke. Jadi ya di situ sih tempat belajar sih. Tapi kalau dibilang udah sejauh apa sih, gue nggak bisa bilang gue udah di situ, enggak. Gue masih belajar. Makanya gue nggak berani nyalek. Gue masih di organisasi. Ini masih banyak yang perlu gue perbaikin. Gue belum bisa jadi pemimpin yang baik. Susah banget. Keren banget. Beneran loh, politisi kita tuh keren-keren banget loh. Beneran. Keren-keren banget ya. Keren banget di situ. Apa ya, satu peluang yang bagus banget ya. Lo dari dulu udah belajar di bidang politik, terus sekarang terjun langsung gitu kan lewat si partai politik yang tertua ini, bisa dibilang terlama lah ya. Terus yang kuat juga tentunya partainya, dan lo juga udah apa ya, leading bisa dibilang ya, lo memimpin juga di dalam situ kan dengan berbagai program-program yang lo punya. Terus kira-kira hal apa lagi sih yang pengen banget lo pelajari atau dalemin nih sebelum nanti lo let's say beneran nyalek gitu kalau jadi ya. Kalau ada peluangnya, kalau ada kesempatannya gitu. Ya, yang perlu dipelajarin ini mappingnya sih. Jadi kadang orang tuh nyalek, ini yang perlu diketahuin ya. Satu, nggak bisa semata-mata kita masuk partai terus langsung menang pas nyalek. Itu kesalahan banyak orang. Orang tuh mikirnya gue masuk partai terus gue nyalek gue harus menang langsung. Nggak ada kayak begitu. Ingat ada namanya incumbent atau petahana. Itu adalah orang yang biasanya menang sebelumnya gitu loh. Nah itu biasanya agak sulit dikalahkan karena suaranya besar dia biasanya. Jadi banyak banget nih teman-teman umuran gue dan umuran adik-adik gue yang kayak kalah nyalek, udah gelontorin dana segini banyak bla 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 gitu. Kalau kalian bantu rakyat, ya you have to be genuine lah ya, maksudnya lo ikhlas dong. Ya dong. Ya kan? It's not about winning gitu, karena lo mau langsung menang. Sedangkan kami yang udah ya bisa dibilang lebih dari 1 dekade gitu kan. Gitu aja enggak. Ya kita aja belajar berproses. Intinya proses itu nggak bisa nggak dilewatin, nggak bisa skip, nggak bisa di skip, never skip proses. Iya lah, maksudnya bokap pun juga harus kalah berapa kali gitu loh. Ya kalau Tuhan ngelihat lo belum siap, ya nggak akan dikasih gitu loh. Setuju. Ya kan, nggak akan dikasih gitu. Jadi makanya ngelihat kemarin banyak tuh yang nyalek kan, yang muda-muda, dan lo kenapa nggak nyalek? Bahkan gue dikira nyalek, karena ada yang namanya sama yang nyalek juga dari partai gue. Oke. Gitu. Dan mereka sempat ngira itu gue bilang gue gak nyalek. Gila, dan udah lama di partai kok gak nyalek gitu. Jawaban lo? Karena gue merasa gue belum berkapasitas. Wih. Iya dong, bener kan? Gue punya keluarga, gue punya anak, gue harus sekolahin anak gue. Mereka masih usia di mana membutuhkan gue. Golden age. Ya kan? Yang kecil sekarang umur berapa sih? 3 tahun. Oke. Kalau gue meninggalkan dia, bayangin gue nyalek nih. Dan dapil gue misalnya di daerah, what's gonna happen? Just education. Gue gak ada buat dia, gue sibuk, ya kan? Nanti udah SD ke SMP gitu, mereka udah mulai cuek mau sendiri. Gue kehilangan waktu sama mereka. Itu orang gak paham. Harus nyalek dan lo harus sabar, gitu. Sabar. Kenapa lo gregetan banget sih gitu? Kenapa lo yang gregetan sih? Kapasitas tuh juga harus tahu, kayak lo pengeluarannya berapa kan nyalek kayak gitu-gitu kan, keluar dana. Orang gak bisa kita beli dengan jual program kayak di Amerika door to door. Halo, gue punya program A ini. Gak bisa. Orang Indonesia itu kan memang udah mendarah daging karakternya dari dulu sayangnya transaksional gitu. Itu kan yang perlu kita ubah juga. Itu yang gue mau ubah gitu. Si transaksionalnya ini ya. Ya itu maksudnya ya dalam artian ya gimana ya, udah rahasia umum gitu loh. It's like that gitu. Bahwa harus kayak begini begitu, dan pengen banget ngilangin stigma itu. Susah juga. Mas Rian Ernest tuh dia hebat tuh, dia pakai sistem Amerika tuh door to door. Walaupun dia cerita ya ada diusir lah, ada diketawain yang dari partai ini tapi gak ada uang dan sebagainya, gak mungkin diketawain gimana gitu. Jadi sayang juga pola-pola di sini kan juga harus kita ubah mindsetnya. Nah itu harus dari pendidikan yang benar. Kalau gak susah gitu. Nah kita kan ada pendidikan politik juga kan, sekolah Golkar Institute namanya. Jadi kita ada kursus kilat lah. Wow. Gitu. Mau dong, ada batasan umur gak? Enggak ada batasan umur. Karena saya udah mau kepala 4 nih ya. Enggak ada batasan umur. Oh boleh ya? Iya. Itu gimana caranya kalau mau ikut? Bisa tuh? Bisa daftar. Jadi dia ada batch, sekarang udah batch 15, berarti ke 16 nih yang berikutnya. Dia sekolah politik khusus.
Itu jadi mempelajari. Jadi selain ketemu sama pejabat-pejabat yang memang udah sekarang di ranah pemerintahan, mereka juga ngasih banyak masukan lah gitu lewat lecture-nya mereka. Wow, penting dong. Dari yang udah berpengalaman soalnya. Langsung ya makanya di situ. Okay. Memang di situ dikenakan biaya administrasi gitu lah. Buat detailnya ntar cek aja Instagramnya gitu. Tapi setidaknya memang dapat ilmu. Jadi nggak semata-mata orang masuk tuh ya dulu kan ya orang asal aja gitu masuk gitu kan. Kalau sekarang memang eranya itu di kita mau buat segala sesuatu emang harus basisnya pendidikan. Karena itu tadi yang aku bilang, teknokrat. Kamu tahu nggak maksudnya apa? Coba dijelaskan. Okay. Teknokrat itu apa sih? Jadi ada istilah namanya teknokrat. Teknokrat adalah seseorang yang memahami sesuatu secara dalam. Kayak contoh misalnya Menteri Pertanian tuh harusnya petani beneran, ngerti nggak? Ngerti? Jadi emang petani yang emang dia ngerti paling paham. Mungkin dia kayak kepala petani gitu, ngerti nggak? Jadi sesuai. Jadi bukan dia, misalnya dia menteri perdagangan gitu. Perdagangan, tapi dia lebih sukanya seni atau apa. Jadi kan cocoknya kan, ngerti nggak gitu? Wah, gue suka traveling sih. Berarti ini kontak-kontak nih. Pariwisata ya. Pariwisata dong. Makanya jadi itu teknokrat bokap itu kan disebut teknokrat karena dia memahami ranahnya dia. Nah kan ada beberapa sosok yang sebenarnya mungkin mereka tuh pinternya bukan main, tapi dari segi posisi mereka diposisiin di ya kalau menurut gue personally ya gue non sewu ya Pak Ibu. Tapi maksudnya kan ini pendapat nggak apa-apa dong. Kita bebas berpendapat. Yes, pesta demokrasi. Yes. Gimana pendapatnya? Nah di situ kan kurang tepat gitu loh. Jadi kalau diisi sama misalnya jabatan politik diisi sama pengusaha gitu misalnya, kan beda gitu pola pikirnya. Mereka ngerti dengan strategi politik nggak gitu, pola pikir kayak Marxisme seperti apa, kondisi geopolitikal seperti apa. Juga kayak pengusaha tuh kan maksudnya gue juga tergolong pengusaha karena gue punya perusahaan, dan itu kan banyak fokusnya pasti kita dicari pemasukan, betul nggak ya kan, cari cuan lah kasarnya kan. Nah kalau ketika itu lo terapin di politik berantakan dong, ngerti nggak? Amburadul, ngerti nggak? Dan orang kan jadi takut, politik tuh stigmanya tuh jelek banget gitu loh. Apapun disebut ya namanya juga politik. Nah gue tuh sedih sebagai orang yang udah bertahun-tahun gak cuma sekolah, berkecimpung di situ, bahkan pernah jadi presiden Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia kan di Queensland. Sedih banget, padahal namanya politik itu tuh objeknya gitu loh. Ini kan subjeknya, ya kan, yang nggak tepat mungkin atau membuat kebijakan yang bikin nama politik tuh jadi kurang baik. Ngerti nggak? Tapi nggak apa-apa. Kenapa? Karena seperti idola gue, Bapak Winston Churchill, dulu dia Prime Minister Inggris. Ini nih politician favorit lo ya, Winston gitu. Churchill. Mungkin orang bingung kenapa dia dan gitu kan. Oh jangan salah, dia kan sampai disebut the greatest statesman in the 20th century karena dia itu peranannya sungguh besar dalam memenangkan Perang Dunia Kedua melawan Nazi Germany dan Einsatzgruppen pada saat itu. Dia itu kenapa gue idolain banget karena dia orangnya baik salah sebenarnya di yang ya beberapa kebijakan salah banyak. Jadi intinya dia banyak salah dalam buat kebijakan, tapi di tahun 1940 apapun yang dia putuskan di situ itu yang membuat kita sekarang kayak gini gitu. Kalau pada saat itu bisa aja ya Nazi menang gitu, ngerti nggak? Itu berkat dia, jangan salah. Dan itu gue sukanya karena kembali dari suffering, dari banyak salah, dari ngerti gak sih penderitaan apa segala. Dia berawal dari awal petugas partai naik dari jadi prime minister. Passion, right? Itu juga passion. Dia tahu di sini ada masalah, kita ada perang dunia, ya kan? Harus ada solusinya. Kembali lagi di situ. Berarti bisa dibilang nih lo sekarang lagi fase masih mengembangkan passion lo juga nih. Oh iya dong, ini lagi. Karena kan lo tahu nih misalnya passion gue nih politik sebenarnya. Tapi kan ketika kita tahu passionnya apa,
nggak terus gitu kita tahu kita jadi apa ya, terlihat dengan jelas gitu langkah kita ke depan apa, kan harus kayak Oh, udah step harus by tahu. step disusun gitu kan langkahnya gimana nih untuk menuju ke situ, dan kita juga harus kayak menumbuh kembangkan lah ya, menumbuh kembangkan passion kita tersebut gitu. Yep. Lo nih sepanjang jalan lo udah kurang lebih 8 tahunan ini, lo pernah gak kayak gue stop aja deh, capek banget nih gue politik, kayak ya gue sih seneng belajar tapi aduh berat ya, capek ya, gue pengen stop aja, pernah gak sih kayak gitu? Bukan pernah, sering. Wow. Sering banget. Dan tapi pas lagi kayak gitu, gue selalu apa yang gue pikirin adalah gini. Dan jangan percaya apa yang keluar dari mulut lo sekarang ketika lo lagi lapar, ketika lo lagi capek, ketika lo lagi ngantuk, atau ketika lo lagi dapet deh misalnya gitu, ngerti gak? Kayak ngertiin kayak kondisi lo buka handphone lo buka kamera lo buka album yang momen-momen terbaik lo di dalam partai. Ketika lo lagi senyum, ketika lo lagi dikasih penghargaan, lo lihat foto itu, ngerti gak? Lo mau stop di sini, udah sejauh ini lo Dan, ngerti gak? Dan siapa lagi kalau bukan lo gitu. Pasti banyak orang yang kayak lo, mumpung lo dapat akses, mumpung lo ada koneksi untuk membukakan pintu. Jadi setidaknya kalau bukan lo yang ngelit in the future, tapi lo tahu ada orang-orang yang bisa lo tunjuk, yang lo percaya dan lo yakin bisa ngebawa bangsa ini jadi lebih baik. Kenapa? Gue punya anak, gue gak akan bisa ya rehat di dalam yang kubur nih dengan apa ya, ikhlas, knowing that keturunan gue akan berada di bawah kepemimpinan yang salah atau tidak ideal, ngerti nggak? Yang tidak sesuai dengan Pancasila kita. Ngerti kan? Kepemimpinan yang paling ideal menurut lo tuh yang kayak gimana Ti? Nah itu dia sih, sebenarnya kalau dibilang ideal itu susah juga ya, karena banyak variabel yang perlu dipikirin nih gitu kan. Kepemimpinan ideal kan ya tergantung kondisi negaranya. Kalau kayak Indonesia ini sebenarnya kan itu dia kenapa ada demokrasi terpimpin. Ya maksudnya itu kan hal yang dibuat ya, maksudnya kata-kata terpimpinnya itu kan hal yang baru yang dibentuk sama kita gitu, ibaratnya sama Indonesia. Itu karena demokrasi kan membebaskan orang. Tapi kalau orang-orang pendidikannya aja tidak setara, bebasin orang bebas ya ngomong apa aja nggak ke filter dong ibaratnya, ya kan di situ kan. Makanya terpimpin maksudnya semua harus terarah, terukur. Makanya ada ini kita, hukum judicial kita gitu bergerak di situ, ngerti kan? Situnya. Kalau so far nih pelajaran yang paling berharga tentang politik nih setelah lo terjun langsung tuh apa sih? Yang mungkin itu jadi pelajarannya juga jadi nguatin lo gitu untuk ayo terus lanjutin terus nih perjuangan gue. Yang pertama, politik itu dinamis. Dinamis banget, as in like setiap detik, menit, setiap hari bahkan itu bakal ada plot twist yang bikin kaget gitu. Seru ya sebenarnya. Seru banget sih gitu, kayak something new gitu. Karena kita mikirnya semua by the book gitu kan dulu karena sekolah, walaupun tahu lah bakal ada perubahan-perubahan, tapi nggak tahu ternyata segitunya gitu loh, ngerti nggak? Segitu cepatnya, segitu drastisnya gitu ya. Iya. Karena buat kita untuk menjadi negara maju kan perlu kolaborasi yang kuat nih, kerjasama yang kuat antara conflicting individuals. Ada dari pengusaha, ada dari politician ya kan, ada dari pelaku seni, semua tuh akademisi gitu. Exactly. Nah itu udah paling utama tuh kan, mahasiswa, buruh itu kan perlu dipikirin semua apa maunya. Nah itu nyatuin semua itu nggak gampang. Jadi kok dibilang idealnya apa, demokrasi ya Amerika pun menghadapi banyak tantangan kan. Iya. Ya kan? Apakah demokrasi itu baik atau enggak itu kan masih jadi pertanyaan, masih debatable. Ada kelebihan kekurangan pro dan konnya, sama dengan komunisme, sosialisme, fasisme, semua nggak ada yang sempurna. Tapi emang hampir sempurna adalah sebenarnya ya, itu dia demokrasi terpimpin sih kalau menurut gue. Iya. Asal semuanya nurut, mau dipimpin. Ada kata terpimpin di situ ya. Berarti kalau kita juga bisa ya mungkin bahasa lo tadi nurut gitu ya. Tapi yang mimpin juga harus bener-bener membuat kita tuh inspired gitu untuk dicontoh nih. Ya gak sih, kalau udah lewat inspirasi kan menurut gue sih itu nggak goyah gitu. Ini inspiring banget tuh pemimpin gue gitu. Harus yang tegas ya kan.
Ya makanya dari dulu kan kebanyakan presiden kita tuh rata-rata ya dari angkatan ini ya, maksudnya dari tentara gitu kan, karena mereka memang tegas gitu. Harus tegas ya kan, harus ada militansi, jadi ada ototnya ada, otaknya ada, otoritasnya ada, serba triple O's gitu, itu penting banget. Kayak gitu. Itu yang pertama tadi dinamis nih yang lo pelajarin ya, kalau politik kita tuh dinamis. Terus yang kedua, bahwa politik itu ini sedih sih sebenarnya, dan ini kenapa, ini satu hal yang gue juga pengen ubah. Dalam dunia politik itu kita harus waspada sama semuanya. Ngerti gak? Gue grow up dengan apa ya, dengan suka Disney yang happily ever after, semua positif dan sebagainya. Tiba-tiba bam, kenyataannya tidak secantik itu gitu, tidak seperti Disneyland gitu ya, ibaratnya. Jadi semua orang itu berpotensi berpotensi melakukan hal yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak kita lah, atau bisa merugikan kita. Kalau dibilang ada kepentingan, semua orang di dunia ini pasti punya kepentingan. Selama kepentingannya saling menguntungkan satu sama lain, atau enggak kalau tidak menguntungkan pun tidak merugikan kita, benar nggak? Iya. Tapi kan yang terjadi adalah udah nggak nguntungin, ngerugiin pula gitu kan. Kadang-kadang maksudnya dilihat dari TV, kita ngeliat, aduh ini ada apa sih, ada apa. Kasian loh kita generasi berikutnya gitu loh. Nah ini pola-pola kayak gini harus diubah nih, pola-pola ya angkatan sebelum kita. Ya patutnya ambil yang baik, yang buruk ya nggak usah dicontoh. Cuman kan kadang-kadang yang kita ya manut sama orang tua kita, apalagi kalau orang tua kita berkecimpung di dunia politik ya. Dan alhamdulillah orang tua gue tuh tipenya ngedidik, it's okay for you to be friends with anyone, even if they're against me, atau maksudnya pola pikirnya bertolak belakang, ya kan? Just be smart aja gitu loh. Berteman boleh gitu, kalaupun nanti ke depannya nggak cocok atau kayak gimana, ada itu anggap aja itu musibah, dan emang arti nggak orang itu bukan orang jahat. Tapi kan nggak semua orang tua berpikir seperti itu kan. Jangan deketin dia begini gitu. Nah itu yang sangat disayangkan dan pengen gue ubah. Gue pengen normalisasi bahwa di politik tuh nggak kejam, kita bisa collab, bisa kok semuanya genuine gitu, positif. I know it's not gonna be easy dan it's gonna take a while, ya kan? Tapi bukannya nggak mungkin. Kayak lo bilang, self affirmation harus selalu diingat dan dilafalkan terus. Gue tadi merinding pas lo bilang kita bisa kok collab. Aduh gila. Karena menurut gue itu kunci sukses untuk hidup bersama-sama ya. Masing-masing orang punya keunikan sendiri-sendiri, punya mungkin kepentingan sendiri-sendiri. Kenapa sih harus bersaing yang menjatuhkan, yang merugikan orang lain? Kenapa nggak apa yang lo punya gabungin sama apa yang gue punya? Dan mungkin kalau dalam konteksnya politik, pemimpin Indonesia, apa yang gue punya untuk Indonesia gabungin sama apa yang lo punya untuk Indonesia. Indonesia tuh kan gede. Exactly. Dan apa ya, masalahnya ya mungkin banyak juga. Jadi gue di bidang ini, lo di bidang itu, atau mungkin di bidang yang sama, tapi ayo kita satukan gimana nih, mungkin gue sekarang, lo nanti, atau gimana gitu kan. Emang bisa sendirian semuanya kan, gak bisa juga. Nah itu yang patut dipahami sama generasi muda. Kita tuh perlu collab, tapi semuanya udah collab apa nih, udah mulai insecure, kayak semua tuh jangan disetting jadi negative thinking gitu loh. Ngerti gak sih, harus semua itu dibawa positif aja. Kalau collab jangan ada niat terselubung atau kayak gimana. Ya kalau gue sih alhamdulillah gue selalu ngambil positif ya, gitu. Cuman memang faktanya kan ya gue diuji terus nih lagi sama Allah nih gitu kan. Mempercayai orang yang mungkin ternyata berseberangan lah cara berpikirnya sama gue. Dan ya gue banyak sih kehilangan teman sebenarnya gitu, karena dampaknya tuh banyak banget gitu. And it's fine, gak apa-apa itu sebenarnya Allah mempermudah gue sih, memfilter orang-orang yang memang gak tepat. Bukan mereka orang jahat, tapi mungkin gak tepat. Bisa menghambat lo menggapai cita-cita, bisa membuat jadi lo jadi having a bad energy and bad vibe ketika pulang ke rumah ketemu anak-anak. Jadi Allah tuh maha baik banget buat gue gitu. Gue masih di sini, masih bisa sharing sama lo. Itu bagus buat gue. Jadi itu dia, pernah waktu itu siapa yang bilang, teman gue, kurangi insecure, perbanyak bersyukur. Itu dia. Sudah. Ya. Gue suka tuh kata-kata. Simple as that gitu loh. Itu yang perlu kita tekenin. Nah makanya itu dia kenapa kembali lagi kayak orang-orang kan pada bingung, kenapa sih gak boleh golput. Kalau gak golput
kita cari pemimpin nih, kita mana tahu kita pemimpin kita tuh bagus atau enggak. Kalau semuanya terlibat kan, Iya. kita maksudnya itu suara rakyat loh gitu loh. Lo ada sense of belongingnya jadinya. Iya. Gue juga sempet tuh kayak pengen bersuara kan tentang lo jangan golput. Cuma kan udah banyak nih yang bersuara. Jadi oh ya udah lo aja yang bersuara gitu. Iya. Intinya gue juga waktu pas pemilu tuh 3 calon gitu kan. Gue awalnya bingung karena dulu tuh almarhum nyokap nih sebelum nyokap meninggal tuh biasanya dia tuh yang kayak ngasih info-info deh seputar politik ya kan. Begitu dia meninggal, wah gue clueless nih. Info-infonya gue dapat dari mana lagi, dari orang yang gue percaya siapa lagi nih gitu kan. Akhirnya gue cari tahu sendiri kan lewat ya ada debat capres, baca-baca berita segala macam. Intinya gue nggak mau golput dan gue harus kan gue apa-apa gue pertanyakan kan, apapun keputusan gue pertanyakan ke diri gue sendiri, kenapa sih Nda? Kenapa kayak ada temen lo yang santai aja gitu dia golput, kenapa lo nggak bisa nggak golput? Karena ya satu, gue orang Indonesia yang bertanggung jawab gitu. Gue kan punya cita-cita juga dong, gue pengen tinggal gila dari lahir gue di sini, dari kecil gue di sini, gue punya anak juga sekarang gitu kan. Boleh gak sih gue bermimpi Indonesia yang dulunya mungkin banyak diremehkan, banyak disepelekan bahkan sama bangsa sendiri gitu ya. Bisa gak sih gue kayak menganggap Indonesia ini paradise sebenarnya. Gila lo mau ke surga apa segala macam yang nyicipnya di sini lagi gitu, di Indonesia lah. Gila kita nature keren banget ya kan, nature keren banget. Terus kebudayaannya juga kaya keren banget, keren. wastranya juga keren-keren, musiknya juga canggih-canggih, musik tradisional ya, alat-alat musik canggih-canggih, nenangin banget. Kalau lo boleh jujur, cinta sejati gue ya di sini di Indonesia, cinta sejati gue gitu. Setuju. Iya kan, dan kayak terus lo menikmati keindahan alam bisa gak sih lebih dipermudah, maksudnya kayak lebih explore lagi dengan rasa yang tenang ya. Kalau dengan politik yang tenang kan, yang bawa-bawa juga, yang gue begini kan juga jadi kebawa tenang gitu. Terus tapi kalau kayak kita buka media gitu, baca berita yang isinya perseteruan terus kan kebawa. Gue pusing, gitu. Gue pernah kayak, kok gue pusing ya? Iyalah gue lagi intens baca berita politik karena kan mau pemilu kan, jadi pengen cari tahu terus. Gue kebawa pusing, padahal gue nggak ada hubungannya gitu kan, tapi gila pusing banget gue. Makanya itulah yang patut dihindarin lah ke depannya. Bukan jadi nggak transparan ya, tapi kalau bisa ya gimana ya cara menguranginya tuh, itu dia sih ego manusia itu yang perlu kita turunin dengan adanya mental health. Kadang-kadang orang yang terlalu ambi ego, maksudnya ke arah yang lebih ke negatif, cenderung ke negatif itu kan mungkin ada di masa lalunya dia rasa kesal atau dendam yang terpendam kayak gitu. Nah itu kenapa mental health juga jadi the root problem and we need to fix gitu. Karena dengan kita selain mencerdaskan anak bangsa dan menyehatkan mental anak bangsa, tentu kita akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang kedepannya gitu akan lebih baik ketika memanage sebuah negara. Benar gak? Iya. Ya kan di situnya kan? Iya. Di anthem kita juga ada kok lagu kebangsaan kita maksudnya ya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jiwanya dulu dibangun. Iya, itu dia. Jiwanya dulu dibangun, baru bangun raganya gitu. Gue sih gila, gue tuh into banget nih, apalagi semenjak ditinggal orang tua gitu kan. Gue ngerasa wah siapa lagi nih pegangan gue. Ya gue harus generasi gue sendiri nih berarti kan. Dan ya udah salah satu alasan gak golput juga selain gue punya impian untuk Indonesia, tapi gue nggak tahu gimana cara mewujudkan itu, terutama dari ya nature, kebudayaan, creativity-nya gitu ya. Juga gue ngerasa itu melatih gue untuk juga andil gitu, lo berkontribusi. Lo udah bukan siapa-siapa gitu, maksudnya gitu kayak maksudnya di ranah politik ya gitu. Gue nggak di dalam situ, bukan pemain lah gitu kan. At least ini ada kesempatannya, pemilu emang lo harus milih, ya lo pakai lah gitu. Dan dari situ kan gue jadi cari tahu, wah pemimpin yang mana ya. Di situ gue menganggap itu kontribusi gue dengan gue mencari tahu, gue memilih dan ya udah dan bertanggung jawab sama pilihan gue gitu. Tapi gak semua orang mikir gitu sayangnya. Nah itu dia kembali lagi faktor keluarga juga perannya gede banget. Jadi ini generasi kita Z nih kadang masih. Kita milenial apa Z sih? Kita milenial. Pengennya sih Z ya. Kita ngakuin Z aja kali ya. Zilenial. Apa kolonial kita. Aduh gila banget itu. Udah toko gitu. Kakek nenek. Nun sewu. Nah di situ jadi maksudnya kendalanya kadang lo milih apa?
ya gue tergantung nyokap bokap sih. Ada yang kayak gitu kan. Kebanyakan kayak gitu loh rata-rata. Karena ya sampai ada yang berantem gitu kan. Di berita suami istri lah. Atau enggak ya kakak adik atau apa gitu. Cuma gara-gara beda pilihan presiden. Ya cuman kalau sampai harus memang ya adu mulut ya gitu. Yang penting kelar di situ ya, itu nggak masalah. Yang penting setiap orang punya kebebasan gitu. Karena kalau kita juga di limit karena orang tua kita ngomong A doang, B gitu, ya susah juga kita maju karena kita nggak diberikan kebebasan untuk memilih yang terbaik. Kan yang ngerasain nanti kita yang nyicipin masa depannya. Bener nggak? Anak-anak kita juga. Bener nggak? Gue paham kita sih. Mikir panjang. Dan kita udah bukan di fase juga harus menggurui orang tua kita sih, tidak. Kita tetap hormatin. Tapi ketika masuk ke bilik kan itu udah tergantung kita. Nyobosnya apa kan sebenarnya, kembali lagi kan. Jadi itu dia sih, orang-orang udah harus banyak ngulik. Tapi kali ini keren banget sih, kita tuh bener-bener pemilu ini pertama kali semua orang tuh kesedot perhatiannya, ya kan? Maksudnya pemilihan anak SMA, international school itu kayak tertarik, sampai ada ya Instagram yang WhatsApp Indonesia tuh gokil banget sih dia. Dia ngejelasin apa itu politik Indonesia dalam bahasa Inggris, disimplify sama dia, itu gokil, tuh keren banget. Wow, Itu salah satu menurut gue yang perlu banget diangkat yang kayak gitu-gitu. Nah gue ini tuh merasa gue tuh pintu sebenarnya, ngerti nggak? Bagi ya banyak teman-teman mau di akar rumput sampai ke atas. Apa sih kendala yang kalian laluin setiap hari? Karena mau kalangan apapun pasti punya masalah yang kapasitasnya beda-beda. Jadi gak bisa adu nasib gitu loh sebenarnya ya kan. Karena yang buat lo biasa aja buat gue something banget gitu. Nah itu. Nah dengan passion seperti itu kan pasti kan dihadapi dengan challenges nih. Nah ketika lagi ruwet, lagi kayak ruwet banget nih otak gue lari ke nari. Jadi di balance ketika ada otak kiri, otak kanan, otak kiri, otak kanan. Sedap. Setuju. Ya kan? Wah gila, setuju banget gue. Harus balance. Kan. Apalagi kalau kayak masalah seni ya. Kayak emang setiap orang banyak kan yang hobinya tuh seni gitu. Ya ada juga sih yang olahraga ya. Itu menurut gue penting untuk terus dikembangin. Karena dalam apalagi kalau dunia kerja yang corporate gitu misalnya kan. Kehektikan lo di dalam kayak cubicle, terus lo juga stres sama sekitar lo, sama atasan lo mungkin atau sama teman kerja lo segala macam. Dan dengan dibalance sama seni atau hobi lo itu, at least flowing gitu energinya gitu. Kayak bagus juga untuk mental health menurut gue sih. Dia tidak hilang tapi healing. Betul. Kalau harus kegulung ombak, kebingungan gitu. Kalau dancer favorit lo siapa sih? Dancer favorit gue itu masih forever tuh Le Twins namanya. Itu dari Perancis yang 2 cowok dari Perancis, rambutnya keribo, jago banget ngedance, flowing banget kayak Michael Jackson. Sampai mereka jadi backup dancernya Beyonce. Tapi selain itu ada yang Royal Family yang nomor 1 sekarang di dunia, yang dari New Zealand. Jadi per grup. Masih mainstream sih yang gue suka gitu, karena gak banyak waktu untuk ngulik-ngulik yang koreografer yang ya mendetail gitu lah, yang segmented gitu. I don't have time. Pasti mama. Lo bisa gerak terus kayak dancing masih di sela-sela kesibukan lo ya tuh udah bagus banget gitu kan. Karena memang harus dikasih sih ruang untuk lo berekspresi menurut gue. Makanya seneng sama pemerintahan sekarang. Karena diberikan ruang untuk joget. Iya kan. Biar sekarang pas banget ini ya kan. Ya kan. Diangkat tuh kan joget. Bener kan, wujud kebahagiaan, wujud rasa syukur kita ya kan. Dan ya akan kesehatan kita dan akan keselamatan kita. Ngerti gak sih? Semua itu keselamatan dan artian ketika kita berucap takutnya kan salah ya, melanggar UUD. Tapi kalau kita bergerak dengan gerakan tubuh itu kan orang gak tahu pesannya apa. Iya betul. Yang penting jogetin aja gitu. Lebih kayak implisit gitu ya pesannya ya. Jadi ya gak nyinggung siapa-siapa. Karena kata-kata kan kata-kata tuh apa ya. Mulutmu harimaumu. Mulutmu harimaumu kayak bisa membahayakan gitu. Bisa bumerang juga untuk kita. Ini kayaknya kalau tadi lo cerita, lo bener-bener juga menikmati peran lo banget sebagai ibu ya tuh ya. I do. Gue sih ngeliat sosmed lo, wah gila lo semenjak punya anak tuh kayak boom gitu. Iya. Benar-benar setiap hari nggak pernah bolong. Ada namanya early riser itu adalah tradisi yang gue buat, yang suatu hari bakal gue compile dan tunjukin ke anak gue, lihat nih nak, mama setiap hari meskipun mama papa sibuk siangnya sore gitu atau apa nggak ada di hidup kamu, tapi
kamu ingat mama akan selalu nganter kamu ke sekolah. Ya kan, ngeliat kamu tiap pagi tuh. Iya. Ngasih tau ke dia bahwa I'm here for you gitu. Ngerti gak sih? Karena anak-anak kadang gak butuh love language-nya dibeliin mainan, dibeliin ini. Mereka tuh butuh tahu kita tuh ada. Even though kayak mama ke kantor, mama ada di sini ya gitu. Ngerti gak? Dan early riser ada menunjukkan kita tuh orang pagi lah yang kita tuh siap bangkit dari matahari terbit tuh, kita juga kayak matahari juga terbit gitu. Di situ. Light up the world gitu ya. Oke, tadi gue sempat nyinggung tentang anthem juga nih ya, Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya gitu kan. Sekarang kalau anthem lo nih, anthem lo terkait passion lo, baik itu dance ataupun politik, pokoknya ketika lo dengerin lagu ini tuh lo kayak, wah, jadi passionate lagi nih gitu. Apa aja? Oke. 5 lagu. Yang paling pertama ya, ini gue gak malu sih ceritanya. Soalnya kayak teman-teman gue bilang, aduh jadul banget sih atau apa gitu. Apa tuh? Cuman itu Show Me Love. You got to show me love. Aduh, jadi pengen joget gue. Nah sama nih, nular nih, pengen joget juga nih. Ya kan, gas apa kita? Gas joget lah. Tapi nanti di setting dulu nih kameranya. Ini settingan duduk soalnya nih. Nah si Show Me Love ini, kenapa? jadi karena mungkin pertama gue lahir kan di London. Nah itu kan emang dirilisnya di London tuh tahun 90 kan. Iya tahun 90. Originalnya 90 tapi officialnya tahun 93. Kayaknya pas gue bayi nih ya, mungkin ibu lagi belanja, menyokap gue ke Toys R Us atau apa. Ting 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 ting. Kayaknya tuh muncul terus tuh kayaknya. Terus sampai Jakarta pas sudah gede ya nyala terus, kan banyak versi kan. Dia kan ada yang versinya house, ada yang versinya rada-rada kencang enggak, slow enggak, just right gitu di kuping, ngerti gak lo? Oh ngerti iya, kan? iya. Ya Dia juga kan? banyak yang remix kan, Iya. lagu Show Me Love ini. Ada yang berujak hidup, ada yang R&B itu si siapa, Chris Brown, Jason Derulo juga buat. Jadi buat joget bisa, buat kayak nyantai, jadi lagi mandi, lagi apa, lagi nangis, galau, patah hati, Show Me Love. Karena ada versi bahkan akustiknya gitu. Dan liriknya itu kan Baby if you want me, you got to show me love. Gitu kan Ri. Iya betul. Yang bagian itu bukan sih? Iya, Atau sebenarnya yang bagian mana? banyak sih kan, heartbreaks and promises. I've had more than my share. Ya itu kalau gue lagi penat kayak bentok gitu kan, gue udah ibaratnya dijanjikan manis-manis nih. Ya ini benar-benar bisa di-apply di semua hal ya. Ngerti gak tuh? Di percintaan bisa, ya kan? Terus di pertemanan bisa, persahabatan, di perbisnisan, ya kan? Di perpolitikan tuh bisa. Kayak I've given everything gitu kan. I'm tired of those one night affairs. Dari kata itu sebenarnya bukan literal itu ya, maksudnya dalam artian pertemuan gini tapi tidak berujung hasil gitu, ibaratnya cuman semua di masalah kayak brainstorming, meeting terus. Tapi ya udah sekedar meeting ya. Realisasinya kan nggak, ya kadang-kadang jadi nggak jadi dan nggak di maintain. Orang Indo kan kayak gitu kan. Jadi kalau di politik itu, kalau di dalam rumah tangga sebenarnya lebih kayak ke SDM sih, sumber daya manusianya itu mengatur kayak mbak dan supir yang janji nggak pulang kampung misalnya gitu, tapi ya dia pulang kampung gitu, ngerti gak? Heartbreak and promises, I've had more than my share gitu kan. Kan all I need is somebody who really cares. Jadi di ya semua hal itu pokoknya gue butuh orang yang bener-bener ya kayak Soekarno bilang, gue butuh 10 pemuda gitu kan. Gue butuh nih satu orang aja yang peduli, yang bisa sama gue sini gitu, ngerti gak? Iya beneran peduli gitu. Gue gak bisa sendirian, gue harus ada tandeman nih. Karena 2 gitu, it takes 2 to tango. Masuk. Wah gila, Show Me Love nih kayaknya emang lagunya dibikin buat lu deh. Pas lu lahir kan tuh. Iya. Lo 89 apa 90 sih? 89 gue. 89 pas. Lo lahir kedengeran ke Robin S. Kok ada suara oe-oe. Ada Hanti nih. Pertanda nih, gue udah harus buat lagunya. Makanya gue udah harus bikin buat dia. Ya, karakter Danti kan hype banget nih. Dia kan juga suka meliuk nih. Gitu. Maksudnya belok hidupnya ya kan. Nah vokalnya juga perempuan kan. Itu mungkin menandakan jiwa gue yang alpha femalean ini tuh loh, emansipasi perempuan. Gue pengen ngerasa tertindas banget gitu. Lo nonton film Barbie gak sih? Nonton. Iya kan, yang dia kayak
pokoknya dia masuk, ya ntar gue spoiler lagi. Ya intinya di situ ngegambarin banget perbedaan patriarki sama yang kalau dipimpin sama si Barbie cewek ini gitu. Ya kan, yang kayak lebih feminin lah bisa dibilang. Iya, dan karena menurut gue dunia tuh butuh pemimpin perempuan. Karena justru kan orang selalu bilang gini, dan di politik tuh jangan pakai perasaan, jangan baper. Aduh itu gue capek dengernya. Walaupun maksudnya itu bagus banget, cause it comes even from my own family gitu. Jangan dibawa perasaan atau apa. No, I think, I'm sorry ya, I beg to differ. Menurut gue harus ada perasaan di politik. Karena ketika ada perasaan, contoh nih ya, kalau ada perasaan, gue gak tahu kenapa gue yakin, maaf ini mungkin isu agak sensitif ya soal Israel Palestina. Ketika ada perasaan, orang akan mikir 2 kali untuk melakukan penyerangan. Lo paham gak maksud gue? Paham. Ada rasa kayak kasihan, gak tega, perempuan kan begitu kan? Kalau marah ya udah ngoceh-ngoceh bisa, tapi gak tega, kasihan, perempuan dengan ya kayak emotional roller coaster itu. Gue cuma ngebayanginnya kalau perempuan itu pemimpinnya, gak tahu kenapa pasti secara ya if you're looking at its graph ya itu pasti akan berkurang significantly. Karena ya perempuan itu simbol dari feminin kan. Ya gue sih percaya setiap orang gak cewek gak cowok tuh di dalamnya ada energi feminin dan maskulin. Ketika ada yang gak balance nih yang dari gue pelajar tentang alchemy waktu itu ya. Jadi ketika ada yang gak balance itu tuh chaos. Tapi ketika balance itu harmonis. Setiap individu kalau bisa udah balance tuh maskulinnya ya kan sama si femininnya. Cuma ya dengan adanya perang segala macem itu bisa kita lihat bahwa masih dominan maskulin mungkin ya. Gitu. Kebayang kok perempuan, kebayang gak dia kan punya anak. Aduh kok itu anak gue gimana gitu tuh yang di pikiran ibu pas jadi ibu. Kerasa banget rasanya. Jadi kalau pemimpinan perempuan kayaknya agak akan sedikit berbeda deh. Oke mungkin polanya gak bisa berubah sepenuhnya. Tapi ada itu tuh rasa empati simpati yang perlu gitu loh. Meskipun ya perempuan tuh ribet ya, tapi ya emang butuh orang yang ribet. Dan tapi karena memang yang dihadapin juga ribet. Iya kan. Ini kan buat rakyat loh, ya harus pakai perasaan lah. Ya kok nggak cuma pakai logika. Kita bukan barang, ini disuruh jaga nyawa loh. Kita bukan juga barang gitu loh. Iya dong, ya kan. Gemes ya. Itu ya gemes. Cuman ya mungkin terlalu vokal. Bukan terlalu vokal sih kan ini harapan ya, harapan personal. Boleh dong. Boleh lah. Demokrasi kita. Kan ada alasannya juga. Kenapa perempuan? Karena ya itu perempuan itu dilihat simbol feminin. Dan feminin itu kan energi yang intuitif ya. Intuisi terus ngedepanin perasaan juga. Dan itulah mungkin yang selama ini kita cari sebagai solusinya gitu. Iya gak sih? Tapi kita dianggapnya tuh ancaman kadang-kadang bagi yang mungkin alpha juga cowok gitu, alpha ketemu orang-orang yang gergetarin kayak gue gini, ya agak sedikit ngelihatnya, gitu ngerti gak sih? Ancaman, jadi kadang udah ditutup barriernya gitu. Nah kedepannya harusnya jangan kayak begitu sih, ya kan? Karena, perlu lah. Iya, kita nggak akan pernah tahu loh kalau ternyata di situ solusinya. Iya. Kalau solusi di situ gimana? Kayak kita kan di sini kulturnya beda-beda ya kan. Ada beberapa agama, ada apalagi masalah budaya. Ya pulau aja ada berapa banyak ya kan. Provinsi ada berapa banyak, masing-masing punya bahasanya sendiri-sendiri gitu. Yang mempersatukan apa sih? Yang kira-kira bisa mempersatukan gitu. Musik dan joget. Musik dan joget. Iya sih. Iya itu gue setuju ya. Sama ya perasaan bersatu itu sendiri gitu. Balik lagi rasa kan. Gitu. Selain mikirin anak masing-masing aja gitu. Soalnya kadang lagi sebelah yang ini aduh tapi istrinya baik banget. Aduh tapi ini anak kasihan anaknya gitu, ngerti gak? Kayak gitu sih, maksudnya ada rasa gitunya. Gak mungkin laki-laki biarin lah anak laki kok ngeliat kita jatuh gitu kan. Biarin lah gini, mereka gak ngerasain, kita ngerasain hamil sampai kayak gimana prosesnya ya, susahnya, sakitnya gitu kan mereka gak rasain. Jadi ya entar rasa kehilangan, amit-amit ada apa-apa gitu ya, itu tuh perempuan yang paling ngerasain. Dan gitu tuh yang kayak perasa gitu justru perlu. Betul. Jadi buat kebijakan itu bisa dibilang kita terlatih untuk mengolah rasa ya. Apalagi ya walaupun belum punya anak gitu, tapi tiap bulan udah menstruasi ya kan. Itu kan juga kita dilatih tuh untuk ngolah mood yang swing. Terus untuk juga rasa sakit fisiknya juga, gak nyaman segala macam. Dengan pelatihan itu kita juga jadi kalau ngelihat
orang yang bukan diri kita gitu ya, walaupun nasibnya beda, kita jadi lebih gampang. Oh, kayak gitu tuh rasanya tuh. Kayak apalagi penderitaan, yang berhubungan penderitaan, terlatih sekali perempuan ya kan. Oh iya, very true. Gak apa-apa ditandamin nama tetap ada laki-laki. Kita kan yang gue pinta kan kesetaraan, ya kan. Gue gak minta kita lebih. Iya. Kesetaraan aja. Gak apa-apa ketika kita lagi labil gak bisa membuat keputusan. Monggo dibantu kita, ya kan. Kasih masukan begini. Kelebihannya ini, kekurangannya ini. Yang mana? Kalau menurut gue sebaiknya yang ini. Tapi rasa empati itu perlu juga bermain. Jadi seimbang gitu. Sehingga gak terjadilah ini gitu loh. Jadilah bangsa yang harmonis gitu loh. Aduh, impian banget. Ya bismillah lah ya. Banyak kok sekarang hebat-hebat nih yang anak muda bakal maju lah gitu, insya Allah ke depannya. Amin. Dan bisa representasiin kita. Ya kan? Go Danti. Iya, baru satu tadi lagunya, masih ada 4 lagi. Yang kedua apa? Oh iya, ya ampun lupa. Yang kedua One Dance by Drake. Itu karena ya memang gak tahu kenapa kalau lagi di kamar mandi mau ngedance, itu lagu pertama buat pemanasan. Di kamar mandi mau ngedance. Pemanasan. Kamar mandi luas banget nih. Wih. Pertama baju. Asli. Aduh Anda. Oke, kalau itu kan buat dance lah, jelas lah gitu. One Dance-nya Drake ya. Terus ada Untukku by Krisya. Kenapa? Itu sebenarnya bisa diterapin ke semua hal. Karena walau ke ujung dunia pasti akan ku nanti gitu kan. Orang kan mikirnya pacar atau apa gitu kan. Maksudnya ini cita-cita. Ini passion. Ini hobi. Ini masa depan anak. Ini hubungan antar suami istri. Itu yang pasti akan menanti. Gue bakal di situ. I will remain loyal. Gitu, ngerti nggak? Gue tegak lurus. Gue berprinsip. Gitu. Udah 3 berarti ya. Yes. Nah yang keempat, gue malu nih kadang-kadang ngomong, gue takut tadi ngomong norak banget pilihan lagunya. Gitu. Kenapa sih? Nggak ada kan, namanya juga ada alasannya juga ya kan? Iya ada sih. reasonnya juga di balik pemilihan itu. Betul. Oke, yang keempat itu Woman, Doja Cat. Dia lebih ke sekarang sih. That would be a woman. Nah iya. Woman. Bener gak sih gue ngomongnya? Betul, woman ya. Karena jenisnya kan Afrobeat. Dan kebetulan gue tuh ada gerakan koreografinya dari koreografer gue. Dan gue suka banget sampai gue tuh hafal by heart gitu loh. Jadi gue suka banget gitu. Itu gak bisa peragain tipis-tipis ya? Bisa tipis-tipis. Coba. Tipis gimana nih? Mau gimana? Yang mana? Yang Woman. Waduh, itu perlu perpaduan antara kaki dan tangan masalahnya. Aduh. Jadi butuh 4x4 ibaratnya. Sorry maaf. Kalau masuk ke ke tempat nari gitu kan, ke tempat dance ataupun kayak ya ke klub atau apa, permisi 4x4. Tolong buat Danti. Mau izin sih semuanya. Ini perlu ada lanjutannya nih ya untuk merealisasikan dance woman-nya Doja Cat itu. Iya. Oke. Lanjut woman juga karena lo ini banget ya peduli banget gitu sama perempuan. Ya gak sih, apalagi di Indonesia. Yang tadi lo juga kayak berharap akan kesetaraan gender gitu kan, termasuk di ranah politik. Iya. Oke. Nah, yang terakhir itu jadi malu nih. Semalu apa sih? Kita tadi Doja Cat Woman biasa aja menurut gue. Tapi ini apa bukan yang itu nyerempet, yang bikin lo malu? Yang agak nyerempet ke politik, tapi ini gak apa-apa lah ya. Boleh dong dibangin, kan gue suka sama lagunya. Boleh, ya kan? Boleh dong. Ya oke gas sih. Oke gas. Soalnya nyangkut gimana dong. Emang beneran nyangkut lagunya di kepala kayak Oke guys gitu. Sampai anak-anak gue tuh apal. Iya sih. Ponakan-ponakan gue juga punya jogetannya sendiri. Iya. Iya. Itu real. Sampai ke anak-anak itu genius juga ya. Iya. Simple, dan itu juga maksudnya hoki banget tuh. Maksudnya Richard Jersey terpilih gitu loh. Lagunya pas banget gitu. Kan dia awalnya juga bukan bikin buat ini. Emang kebetulan dipakai buat ya Pilpres kemarin kan. Dan lagunya tuh nyangkut, beneran nyangkut, kayak diem-diem guilty pleasure. Jangan salah, di AirPods dengerin itu kan, kalau lagi denger apa lo Dan gitu kan, enggak Beyonce ini kayak gitu apa gitu, aku padahal oke gas gitu, karena tau Wisnu Santika, Cartel gitu-gitu lagu-lagu. Aduh, gue ngebayangin lo kayak sok cool gitu. Kok Danti gila, dingin banget dia, cool banget tuh. Dengerin apa Dan? 1, 2, tuh, coba gitu kayak
Iya Beyonce gitu, padahal kedengeran gitu sama orang. Oke guys. Tetet gitu. Ini pasti lo punya jogetannya juga dong. Iya lo joget Gue bikin mulu. beberapa versi ya. Sumpah sampai lagu dudi dudi dam dam dudi dudi, tau kan lagu zaman dulu tuh kan diganti dengan lirik yang Prabowo Gibran menang sekali putaran gitu-gitu. Ya udah semua jenis lagunya itu gue jogetin deh. Di situlah kreativitasnya keluar ya kan. Orang bilang kayak nggak punya otak itu joget apapun solusi jogetin. Ya maksudnya jogetin dulu kan harus woles dulu gitu. Setuju. Oh benar. Itu cara bisa kayak dipikir clear. Iya karena emang ada beberapa orang apalagi yang emang passionate dance gitu kan, kayak lo ketika lagi ruwet emang gue mau ngomong butuh joget dulu nih untuk ngeluarin semua negativity ya kan. Baru abis itu pikiran jernih. Makanya itu nanti kenapa nanti gue mau pesan nih ke generasi muda. Coba pesannya apa nih? When it comes to ketika lo lagi overthinking, lagi overfeeling, segala sesuatu over ya. Itu kan segala sesuatu yang over tuh gak baik ya. Iya. Mulailah nge-overlay kalau sebutannya. Gue kayak ngedit tuh ya, gue ngedit nih pakai CapCut nih, di overlay kasarnya, ditiban lah dengan apa? Dengan kegiatan yang positif buat gue ya, nari. Dibanding gue lari ke yang aneh-aneh, ya kan? Betul nggak? Betul ya banget. Kan? Bicara sama orang yang salah, misalnya, atau enggak? Ya jadi ya maksudnya hal-hal yang negatif lah kasarnya yang bisa merugikan gue dan keluarga gue ya kan? Ya nari. Iya dong, denger lagu gaul dan maaf cinta ini membunuhku, tapi kayak sambil kayak berasa di video klip atau apa yang penting keluar. Jadi pas balik dari studio dance ke rumah ya, pulang ke rumah tuh udah mau marah tuh udah capek, pengen mandi air panas, udah gitu ngerti gak? Beda sama Bang pulang ke rumah tuh gitu. Itu dia tuh ada solusi ya kan? Iya benar. Wah ada gila. konflik ada solusi. Gue seneng sih udah lama banget gak ketemu lo, terus ketika ketemu gitu kan lo udah segitu terjunnya di dunia politik, maksudnya lumayan banyak banget yang lo pelajarin dan lo lakukan, dan stresnya juga pasti kan wow beda nih sama stresan lo 8-9 tahun yang lalu lah ya. Malah gitu udah lama banget ya gak ketemu. Terus lo udah nemuin juga tapi cara untuk netralisirnya. Kalau yang berkaitan sama politik, lo mau ngomong apa nih sama anak muda kita? Nah ini pesannya berat tapi gak berat. Gimana ya ngomongnya? Intinya gue pengen jangan sampai ada yang apatis. Mungkin gak semua orang tahu apatis itu apa ya gitu. Anak-anak inter nih terutama juga yang maksudnya WNI yang sekolah di international school, kadang mereka kan suka ya udah lupa lah gitu sama negaranya sendiri. Ingat bahwa ini masa depan tuh di tangan kalian gitu ya. Jangan semata-mata karena mungkin kita dapat privilege, misalnya kita memang di pemerintahan atau enggak semata-mata kita misalnya di bawah nih di akar rumput gitu ya, ngerasa gue gak ada dampaknya nih atau apa gitu kalau gue terlibat dalam politik atau apa. No, every voice matters. Trust me, it does. Aku di Badan Saksi Nasional juga, jadi aku melihat data-data itu, every voice matters. Ngerti gak? Jangan meremehkan diri sendiri. Jangan. Dan jangan pernah takut juga untuk terlibat dalam politik. Kalau kalian, ini lo ngomong ke gue nih ya? Kalian ke semuanya. So all of you, kalian semua jangan takut sama yang namanya politik. Jangan pokoknya semua dikaitin dengan hal yang buruk. No, politik is a system. Yang membuat namanya kurang baik itu mungkin ada subjek-subjek yang salah. Ngerti gak? Yang mensalahartikan atau membuat kebijakan mungkin yang gak sesuai. Ngerti gak? Atau mungkin yang udah segitu terlenanya ya kan? Sama jabatannya sendiri gitu kan. So saya di situ, nah itu kan pola maaf kok kolonial, maksudnya era-era sebelumnya ya, gitu angkatan-angkatan ayah ibu kita, dan nggak bisa dipungkirin kesian lah mereka melalui orde baru dan sebagainya. Jadi kan banyak dinamika yang mereka lewatin, kita ngelewatin susahnya kan, kita kan terima jadi, betul nggak? Iya kan? Jadi kita harus maklumin itu dia. Jadi jangan dilawan, tetap hormatin, tetap sopan dan santun. Itu ingat kita budaya kita timur, gitu. Cuman di satu sisi jangan lupa juga ini masa depan tuh di tangan kalian. Jadi kalau kalian memang pengen punya peran nih di negara kita, bisa kok, gitu loh. Banyak kok orang-orang kayak gue yang bisa jadi pintu. Mungkin gue nggak masalah, gue nggak jadi apa-apa. Demi Allah gue ikhlas. Ngerti nggak? Gue yang penting anak-anak gue seneng akan dipimpin sama orang-orang yang
insya Allah nih orang lurus bersih, ngerti gak? Anak gue jelas pendidikannya ya kan, anak gue terjamin ketika gue udah gak ada gitu ya suatu hari nanti, sampai seterusnya. Itu kalau udah jadi ibu udah beda lagi deh pola pikirnya. Makanya gue udah kayak dulu yang gue ambil, gue harus jadi ini jadi itu. Gue tetap akan usahain, tapi gue gak akan kayak ya kalau dapet alhamdulillah, kalau enggak ya gak apa-apa. Karena bukan itu goalsnya ya. Iya. Bukan lo menjadi apanya nih. Iya. Tapi gimana gue bisa memberdayakan orang-orang ya, memajukan mereka jadi orang yang lebih baik, jadi ya jadi pemimpin suatu hari, ya kan, yang bisa ngeliat anak-anak bangsa yang merupakan anak kita semua nih, keturunan kita semua jadi lebih baik gitu loh. Gue tahu gak ada ideal, tapi it has to start now menurut gue. Iyalah. Gue 5 tahun lagi 40 nih masalahnya. Gue gak ngajar posisi apa-apa ya, kok dapet ya alhamdulillah gitu. Tapi gue ngerasa apa kelebihan gue, banyak banget yang bagus banget sekarang, ya kan. Jangan sampai mereka tergiring dengan yang salah atau pola yang lama yang kurang baik. Kalau nggak, we cannot break the cycle. Wow, ini emang break the cycle tuh tantangan yang wih banget ya. Tapi lo tetap optimis ya? Insya Allah, gue harus berusaha optimis sih. Sering banget, susah sih sebenarnya optimis sekarang, ngerasa kayak gue gak ada dukungan. Cuman kalau misalnya kayak gitu, siapa yang perjuangin buat anak-anak dan ya rakyat Indonesia? Bisa. Mungkin lo ada gak sih kayak pemikiran atau mungkin strategi gitu ya, supaya apa yang mau lo sampaikan atau value-value lo yang bagus banget ini tuh bisa diakses sama banyak orang gitu. Orang tune in ke situ. Ada gak sih program yang udah lo siapin? Ada, tapi emang gue gak bisa. Karena memang ini untuk strategi ke depannya gitu kan. Setelah 10 tahun baru nyadar, oh ternyata harus begini, baca-baca politiknya kayak gimana. Oh untuk berpengaruh, untuk punya suara, untuk bisa didengar masyarakat, itu kayak begini gitu kan, harus berhadapannya kayak gini. Oke, paham. Itu kewal kan, ya gak sih untuk memahami itu. Nah makanya ya gue mau ngingetin teman-teman juga semuanya gitu, pesan gue adalah tolonglah ini generasi kalian ini come on bangkit, tapi bersatu ya, dalam artian jangan semuanya ngerti gak sih, berseteru antar satu sama lain gitu loh. Ngerti gak sih? Gak ada kerennya kayak gitu. Kapan memajunya kalau sama-sama kayak tarik-tarikan ke belakang. Jadi anak muda ingat satu, boleh terjun ke politik nih bagi yang pengen banget. Kak gimana sih caranya masuk ini masuk itu. Sebenarnya kalau di partai aku alhamdulillah sih kita lagi mencoba mengubah sistem transaksional itu ya. Jadi semua harus kursus kilat dulu, ngerti dulu. Jadi gak semata-mata dia lulusannya apa tapi masuk ke parpol gitu kan. Tapi ini benar-benar sesuai teknokrat gitu loh. Atau gak meritokrat juga boleh. Meritokrat adalah orang yang mungkin dia gak menguasai tapi dia belajar dia tekun. Orang pintar banyak, pintar nyolong ada apa segala tapi orang rajin gak banyak yang rajin sama tekun. Karena rajin nyolong gak mungkin juga kan, dia harus mikirin dulu 3 hari, mikirin dulu gimana nyolong rumahnya nih gitu kan. Ya kan, bener gak? Jadi ya kalau pintar relatif, tapi kalau rajin, tekun, resilientnya itu ya itu jadi kunci. Resilient. Oke. Ada gak sih sistem politik di mungkin negara lain gitu ya yang lo salut gitu, yang kayak wah ini menginspirasi banget nih politik yang kayak gini nih? Yang menginspirasi ya, tergantung tahun berapa dan juga pemimpin lagi siapa sih. Tapi negara Cina dan Rusia tuh sebenarnya cukup ini sih, cukup jadi apa ya, acuan sih kalau buat gue ya. Karena gue ngeliat dari segi perekonomian ya mereka mandiri kan. Dan Rusia juga waktu ketika kena embargo begitu kan, dia kan ya udah malah dia lebih memberdayakan petaninya mereka. Jadi apa malah kan sebelumnya kan orang pada takut ya import ekspor terganggu ya. Tapi kok mereka mah, kita negara besar gitu, kita bisa survive. Nah itu keren, itu top banget. Jepang dari segi teknologi maju. Jadi makanya tiap negara tuh punya kelebihan masing-masing yang kita gak tahu gitu loh. Kalau kita menurut lo kelebihan kita apa sih? Wah, kita sebenarnya paling kaya sebenarnya. Kan bener kan, Indonesia is paradise. Kayak sukunya ini ethnicity tuh banyaknya bukan main. Wah kita baju adatnya sampai orang bule tuh kalau lagi kelulusan pas di Australia nih ngeliat kita pakai kebaya tuh kayak oh my god, it looks like a Met Gala dress gitu loh. Ngerti buat mereka gitu ya kan, kita kan heboh kan gitu kan pasti kan. Terus kayak belum lagi kayak bahasa kita macam-macam. Gila itu kan aksen-aksennya. Ini lebih ribet loh dari bahasa maksudnya Tiongkok dan sebagainya, macam-macam banget. Dan lo bisa nge-remix itu gitu, bahasa Sunda nge-remix Jawa gitu kan. Itu kan boleh ya tuh. gak sih? Boleh tuh. Agama juga kita ya maksudnya mengakui
Iya. Ditambah Konghucu ya sekarang ya jadinya ya. Itu kan luar biasa. Tinggal gimana kita bisa mengaplikasikan gitu kan perbedaan ini, atau kita bisa jadi contoh malah ya, dengan adanya perbedaan justru itu memperkaya gitu. Tapi bukan berarti memecah ya. Perbedaan tetap bersatu dan malah jadi kaya gitu, jadi macam-macam banget. Iya. Nah itu selesai di situ, dan sumber daya alam. Kayaknya bukan main kita, negara maritim ya kan, laut. Lautnya kuat. Sumber daya alamnya, batu bara semua, kita luar biasa kan. Nah loh. Ya kan, ini kan tinggal gimana kita ngejaganya. Ngelola, ngejaga. Itu kan berarti semuanya harus sekolah. Wajib belajar 12 tahun. Tidak ada 9 tahun lagi kalau menurut gue ya gitu. Jadi semua rata. Gitu. Pendapat lo tentang hilirisasi gimana Ti? Nah bagus, itu dia kembali lagi. Itu kan berarti pengolahan bahan baku dan sebagainya kan, hilirisasi kan. Bukan dari hilir ke hulur gitu kan. Hilir ke hulur apa? Dari hulu kok hulu ke hilir. Iya hulu ke hilir. Kebalik ke kan. hulur. Sorry kebanyakan apa-apa sedulur gitu, soalnya lagi buka-buka sambutan. Nah itu kayak gitu tuh, hilirisasi kan orang, apa sih hilirisasi? Gitu kan, itu maksudnya kan pengolahan bahan baku dan sebagainya. Itu kan maksudnya baik dong. Berarti kita mau ngolah apa yang kita punya sekarang instead of being used gitu loh by other countries. Ya kan, mereka kan gak mau kita maju. Udah pasti lah. Mana mau ada matahari, ada yang ngorbitin lagi satu, kan nutup mereka. Ya kan, jadi ancaman. Itu harapan sih gue. Harapan banget sih. Semoga lancar. Tapi gue gak bisa gerak sendiri. Gue tuh butuh teman-teman gitu loh. Dan gue pengen teman-teman nggak takut, karena jawabannya sama mereka takut. Jadi apa yang kalian takutin gitu loh. Ya kan? Iya. Bener nggak? Lo sendiri ada nggak yang lo takutin? Gue takut apa? Anak gue itu pasti. Ngerti gak sih? Gue takut akan keselamatan, kesehatan mereka dan sebagainya, ya kan? Gak usah jauh-jauh deh, misalnya gue pergi berapa jam jauh dari mereka aja kan, itu ya mama mana atau kayak gimana kayak gitu. It kind of like, you know, it affects me mentally juga. Di mereka juga nyariin, jadi ada kontak batin dan sebagainya. Jadi ibu memang beda sih ya. Ya kan? Itu ngerubah kita banget ya. Iya. Gila sih, bener-bener kayak elevating banget nih masalah emosi, perasaan gitu kan, empati. Luar biasa sih. Dan lagi pula juga Indonesia tuh warganya ya, rakyatnya tuh bukan cepat lupa, tapi saking banyaknya tragedi atau hal-hal yang tidak disangka-sangka terjadi tiap hari, berarti berita tuh ketiban terus. Ngerti gak maksudnya? Ya kan? Jadi gampang lupa disebutnya kadang-kadang. Iya, setuju. Gimana caranya kita nge-maintain hal yang positif supaya gak dilupakan? Gitu. Harapan besar lo apa nih Ti untuk Indonesia? Wah. Terutama di bidang politiknya ya. Boleh dong, kita bermimpi kan boleh gitu. Kayak gue tadi misalnya gue pengen banget ya, kita tuh manusia tuh bebas berekspresi gitu. Karena tiap orang unik, punya cara untuk mengekspresikan dirinya tuh macam-macam ya. Kita saling appreciate aja. Oh cara lo mengekspresikan kayak gitu, gue appreciate. Gue cara kayak gini ya, lo appreciate. Jadi harapan gue ya buat Indonesia di tahun berapa nih, 2029 atau 2045 nih, generasi emas. Untuk kedepannya aja lah, untuk kedepannya yang pasti tentunya pembenahan yang benar-benar mendetail ke dalam ya, dari segi legislatif, yudikatif dan juga eksekutif. Gue tahu ini it sounds very boring maybe for people denger ini, tapi gue pengen Indonesia berubah, karena kalau nggak dibenahin sistem itu susah. Ngerti gak sih? Orang-orangnya mindsetnya perlu diganti. Yang gue harapin juga anak muda banyak yang terlibat. Ngerti gak? Dan mau bergerak di hal yang positif. Makanya kesehatan mental penting. Makanya wajib belajar 12 tahun penting. Ya kan? Kenapa lo pengen banget anak-anak muda tuh terlibat? Ya karena kan nanti mereka yang nerusin. Ya kan? Oke, kita ada di Dewan Pembina kita mungkin dari kalangan, maksudnya senior ya gitu ya. Tapi tetap kita loh yang megang kendali. Kita loh yang up to date dengan apa yang terjadi dengan sekarang, dengan all the digital world and all that stuff and whatnot gitu kan. Orang tua kita masih tergolong lebih kaku ya gitu ya dibanding kita yang lebih paham, kita yang bakal ngejalanin ya kan. Siapa yang kita pilih presidennya, apa yang bakal kita rasain, kita nikmatin dan kita tidak nikmatin, itu yang penting hasil pilihan kita.
Ngerti gak? Iya. Karena negara bisa maju kalau kita semua tuh terlibat. Ngerti gak? Susah kalau cuma 1-2 maju gitu, dia kayak mau masuk ke jurang gitu kasarnya, kayak gak ada yang nyelamatin. Tapi kalau rame-rame itu kan kita negara gotong royong ya kan. Butuh kolektif ya, upaya-upaya kolektif gitu. Di situ. Jadi harapannya sih ke depannya selain perempuan juga menjadi 50%. Amin. Entah terkabulnya kapan, tapi semoga perempuan gak ada yang takut ya gitu, karena banyak lagi juga takut. Juga harapannya ke depannya kalau dari segi keamanan sih alhamdulillah, lihat Menteri Pertahanan kita nih, calon presiden kita Bapak Prabowo ini luar biasa. Fakta bahwa hari ini kita masih bisa ngobrol, kita masih bisa minum, itu kan kerja keras mereka, kerja keras pihak ya bawah tanah dari BIN dan sebagainya, terus kemudian dari kepolisian, dari tentara. Ya dong, ya kan? Ya kan, ketika ada masalah atau apa gitu baru kita caci maki apa mereka, tapi setelah dipikir gue sampai detik ini masih bisa bernafas dan baik-baik aja, anak gue sekolah fine gitu ya kan. Itu kan kerja keras mereka. Dan mereka gak menampilkan diri mereka. Appreciate them. Kedepannya semua kalangan masyarakat, semua jenis pekerjaan harus dihargain. Ngerti gak? Dance itu harus masuk olahraga, jangan dianggap jadi seni. Kenapa tuh? Kan sekarang seni sih ya. Tapi ya emang gerak badan sih. Kenapa apa bedanya itu dijadiin olahraga sama itu di seni? Menurut lo? Gak tahu, soalnya anehnya gini, masalahnya gini, kayak kenapa e-sport aja masuk kan? E-sport apa yang kan e-sport dia bukannya nggak bergerak ya? Iya gak sih? Catur. Ya catur. Catur olahraga. Otak sih memang sih itu ngasih itu penting buat politik. Tapi golf, golf ada olahraga yang lebih banyak perbincangannya gitu, di mana kayak orang juga dipakainya bukan pakaian yang menyerap. Ini kan ngedance itu kan olahraga banget loh, itu cardio, isolation dan sebagainya, teknik, kesabaran kita, ngerti gak sih, kayak buat torso kita biar kita nggak skoliosis, itu banyak dampak kesehatan dan apanya loh. Oke, jadi maksud lo itu penting untuk dijadikan kategori olahraga karena itu punya banyak manfaat untuk fisik kita gitu kan? Iya, dan gue yakin sebenarnya banyak orang mau kayak gitu, tapi orang pilates atau apa gitu kan, kenapa? Karena ngerasa kebutuhan olahraga biar sehat, biar kurus, biar apa ya kan. Padahal dengan nari lo bisa di mana aja, lo di tempat lo bisa nari ya kan, lo kan nggak bisa pilates di tempat ini ya kan. Dan kita bisa matarin macam-macam banget gerakannya. Itu dia sebenarnya, itu udah olahraga semuanya, itu semua badan gerak, mau tangan basket gerak ya kan, kaki kayak bola gerak, otak juga gerak, ngafalin koreonya. Iya kan, betul. Terus kayak rasa tuh juga terolah juga tuh. Iya, keluar di situ semua. Kan kayak diproses dengan baik jadinya lewat tarian juga. Itu kalau yang gue alamin ya. Tapi dianggapnya masih seni soalnya. Itu masih gue pengen perjuangin sih, tapi gue memang kebetulan menpora kita kan juga kebetulan gue berteman sama dia. Gue pengen banget dance diperjuangin lah gitu loh. Karena why not sih, kita ada timnas dancer gitu yang akan sama jadi pembuka misalnya acara ASEAN Games atau apa tuh, kita ada khusus gitu dibanding kita selalu nge-hire dari pihak luar atau apa, tapi ada timnas khusus, ngerti gak? Jadi atlet beneran gitu loh, dancer atlet beneran. Nggak tahu sih, kesal gue tuh nggak ada ya soalnya. Iya dong, lebih baik in house gitu kasarnya ya kan. Iya. Yang dilatih bener-bener bisa bersaing di kancah internasional, keren banget. Apalagi kita banyak ada tari pendek, tari saman, gila itu kalau digabung semua itu bule ngeliatnya waktu itu juga pada tari Bali sampai begitu matanya, sama sampai wah gila kekompakan, itu kan udah simbolik semua, kayak ya orangnya benar-benar intuit banget, intuitif ya kan. Kalau dari tari Bali, tari ini kayak lenggok-lenggoknya apa segala tuh main di teknik. Emang gak lepas dari seninya juga sih. Iya gak sih? Jadi apa ya? Tapi emang seni kategorinya apa ya? Dihargain banget kan juga. Ya dihargain sih, cuma mungkin segmen tertentu kali ya. Kurang nyala gitu lah. Kurang menyala bangku. Wah itu berarti harapan besar lo ya. Tentang dance itu sendiri dibikin lebih menyala. Gue ikut dong kontribut ya kan. Jangan cuma bisa kita omongin lagi pesta-pesta ke Coachella, tapi kan sebenarnya semua orang joget diem-diem ya kan. Iya. Bener gak? Jangan baru ada joget gemoy dulu gitu, baru pada melek gitu kan. Iya betul banget.
melek politik nggak perlu dengan joget gemoy. Cukup dengan kesadaran diri bahwa ini masa depan gue. Walaupun gue nyoblos ini juga gak bakal kerasa dampaknya. Kata siapa? Kalau hidupnya punya 2 nyawa gitu, satu lagi lo ngerasain kehidupan ketika presidennya orang beda, pasti lo kerasa. Ada yang perbedaannya. Lo cuma butuh lebih peka aja ya. Lebih peka aja. Jangan ngeremehin setiap langkah yang lo lakuin gitu. Setiap langkah tuh jangan diremehin, karena dengan lo melangkah baru kadang-kadang baru kelihatan gitu jalan ke depannya tuh kayak gimana, ya kan? Jangan takut, pokoknya anak muda jangan pernah takut sama ya berpolitik, masuk ke politik, masuk ke organisasi yang tepat atau enggak ya terserah passion kalian apapun, jangan pernah takut. Dan kalau kalian punya apapun yang mau disampaikan kayak ke pemerintah atau apa kayak gitu, memang harus terlibat sih. Dan di situ gue yakin gue bisa bantu untuk membuat pengaruh lah gitu loh. Ya gue berusaha lah, berjuang. Gue yakin banyak yang kayak gue. Wow. Pintu Doraemon lah. Amin, pintu kemana saja dia yang punya. Wah, Danti thank you banget ya. Lo udah kayak menularkan optimisme gitu untuk dunia perpolitikan kita. Udah nyempetin waktu main di sini, udah cerita banyak tentang passion yang semoga juga bisa menginspirasi nih yang nonton gitu kan, terkait passion lo masing-masing gitu kan. Ini seorang Danti passionnya tuh agak rumit ya karena politik. Tapi dia udah berkali-kali mau nyerah gitu kan, udah pengen cabut aja dari dunia politik, tapi dia tetap jalan terus. Dan semoga lo nyampe nih ya ke harapan-harapan yang tadi lo sebutin itu. Amin. Dan tidak berhenti sampai di situ tentunya, akan ada lagi yang berikutnya yang bermanfaat lah, terutama untuk generasi penerus nih. Boleh sedikit nambahin ya? Boleh dong. Kalau memang ada yang mau berkecimpung nih di dunia politik gitu ya, mulai dari membaca peta politik sih, maksudnya baca berita, tapi yang tier 1 ya medianya gitu, yang kadang-kadang kan tier 2, tier 3 ya tergiring dengan opini masing-masing. Jadi ya pintar-pintar, be smart lah, cari tahu kayak yang mana reliable dan enggak. Itu satu. Kedua juga nonton di YouTube gitu kayak orasi, gimana orang pidato, kan public speaking penting kan, ya kan. Terus pelajari ilmu politik kan sekarang udah ada internet, ya kan. Jangan ngebuka Instagram terus, ya kan. Jangan ngebuka Shutterstock doang gitu kan, ya kan. Ya cari tahu gitu, karena bisa berdampak. Lo punya bisnis, ya kan. Kalau ada kebijakan apa kena kan bisnis lo, benar gak? Betul. Nah kalau lo nggak bersuara, nggak akan ada perubahan. One voice matters, trust me. Even though it doesn't feel like it, it does. Umur berapa menurut lo orang tuh udah harus melek gitu? Dari 18 sudah harus melek. 18 kan dia pemilih pemula. Lo ketika udah dapat kartu untuk milih gitu kan, udah lulus SMA deh, ayo cari tahu lah gitu tentang politik di Indonesia tuh kayak gimana sih, sejarah kita kayak gimana. Berawal dari yang basic dulu lah gitu kan. Terus lo baca-baca berita, ya kalau bisa sih lo ikutin lah gitu kan. Jadi ketika ada kesempatannya nih, lo yang memegang kendali, ya lo udah. Tapi jangan ditelan mentah-mentah. Kuping kita juga gak boleh tipis. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, ingat ya, ditelannya jangan mentah-mentah. Coba lihat perbandingannya, ngerti gak? Dicerna dulu gitu. Dikunyah-kunyah gitu. dulu. Ngobrol sama orang, jangan semuanya lihat hitam dan putih. Dia ngomong kayak gitu berarti bener, nggak boleh gitu. Itu politik. Ntar harus, you have to be smart di sini, ingat gitu loh. Ya kan, bisa ambiguous di situ. Itu penting banget, ngefilter orang kayak gimana, kayak gitu. Harus punya jelas tujuan lo apa gitu loh. Kalaupun lo nggak mau become part of the government, ya itu. Kalau punya hobi sesuatu, tekunin dan make sure only one. Ya 2 tuh udah maksimal gitu loh. Karena kalau terlalu banyak lo blunder, akhirnya lo nggak jago di segala hal. Cuma sedikit si iprit doang, ya kan. Tapi kalau 1 atau 2 lo setidaknya jadi matang banget, dipakem. Lo dalemin banget ya, karena ketika lo udah dalemin banget, lo jadi kayak bisa dibilang master ya. Master di bidang itu, dan lo bisa berkontribusi gitu untuk orang-orang lain yang juga baru mau belajar gitu. Atau mungkin jangan-jangan dari yang lo gelutin itu ada apa ya, ada satu hal yang emang harus diselesaikan. Kadang kan passion itu kadang berhubungan sama solusi juga, sama penderitaan di masa lalu, dan harus ada solusi yang ditemukan nih dari hal tersebut. Kayak politik ya kan, itu kan kayak lo gemes kan nih, harus ada solusinya nih untuk hal ini nih. Karena politik itu tidak lepas dari kata
konflik dan juga kerjasama gitu. Jadi pasti ada konflik ya kan yang bikin kita menderita ya kan, dari nggak peperangan, dari apa kayak orang-orang yang dari conflicting interest ya, pengusaha, petani, buruh, apa politician semua beda nih, tapi nggak bisa nih duduk bareng-bareng, nggak bisa mufakat gitu kan. Nah udah kunciannya di kerjasama, cari titik tengah. Emang nggak akan ada orang yang 100% ini ngerti nggak, puas dapetin gitu puas ya. tapi gimana harus fair ya, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua itu sila-sila kita tuh punya meaning loh kalau kalian kupas gitu. Iya. Dan kita keren, jangan salah, Indonesia tuh keren, bukan main kita. Jangan mau dianggap remeh, maksudnya jangan mau dianggap remeh, jangan ngerasa kayak Barat tuh lebih keren, I have to speak English all the time gitu. No, gila, negara kita. Iya. Itu yang patut kita sadarin. Iya, gitu coba sih. deh lebih disadarin lagi deh. Indonesia tuh keren banget gitu. Jadi ayo kita kontribusi untuk menjadikan apa ya, Indonesia negara maju, Indonesia emas lah gitu. Be prepared ya. 2045 ya. 2045. Semoga lebih cepat lah. Semoga lebih cepat. Bisa Udah kayak kan nggak bisa berproses, biar matang dulu. Betul. Biar matang dulu. Don't skip the process ya. Oke, sekali lagi thank you banget nih. Udah main-main ke podcast Anthem. Moga-moga nanti kita bikin yang part berikutnya ya. Jadi ini part pastinya. 1, ada lagi nanti part 2 yang bareng Danti gitu. Dan semoga lancar terus perjalanan lo untuk berproses nih menggeluti passion lo. Amin. Amin. Wah, doain ya. Amin. I know it's not easy ya kan. Apalagi lo tadi bilang udah berkali-kali pengen resign aja deh gitu. Tapi ya lo kenyataannya sampai sekarang masih ya kan. Dan ya semoga akan terus maju. What doesn't kill you makes you stronger ya kan. Gak apa-apa kalau you have to work alone first. Ngerti gak sih? Gitu. Ketika lo gak punya orang yang lo percaya, don't worry. Trust your own instinct, nanti ketemu kok orang-orang yang tepat. Gitu. Itu pandemi juga ngajarin kita sih untuk kayak isoman ya kan, isolasi mandiri ya kan, ketika kita lagi sakit atau bahkan ketika di luar lagi nggak aman gitu, udah kita isoman dulu deh gitu. Dari isoman itu kan kita juga belajar untuk menyendiri ya, untuk ngerasa utuh walaupun sendiri. Dan itu kalau gue pribadi sih ngasih kekuatan banget sih. Karena at the end kita juga kan ya meninggal sendiri gitu. Betul, ya kan? betul. Kita gak bawa apa-apa. Jadi emang ketika lo lagi apa ya, ngerasa sulit percaya gitu sama orang sekitar, lo harus menyendiri dulu tuh gak apa-apa banget. Justru itu peluang menurut gue untuk kita mendekatkan diri ke diri sendiri ya, untuk jadi pribadi yang lebih kuat gitu. Dan kalau udah jadi pribadi yang lebih kuat, dia jalan sendirian, dia berani, wah lo hati-hati sama orang kayak gitu. Kalau gue baca quote-quote ya kayak gitu tuh. Orang yang udah nyaman sama diri sendiri, orang yang kayak berani sendirian tanpa harus bawa backingan banyak gitu kan. Wah itu tuh orang yang paling berbahaya tuh. Backingannya udah Tuhan itu, kalau itu kayak begitu. Itu. Susah itu, pedoman udah di atas itu. Itu esensinya. Makanya jadi itu ya paling harus diutamain lah buat generasi sekarang. Ingat kita harus ada pegangan juga gitu. Pegangannya ya kalau buat gue ya sebagai kelompok agama Islam adalah Allah. Jadi sebelum kita lari ke orang, kita curhatnya ke atas dulu. Di situ ya sendiri gak apa-apa sih gitu. Lebih baik maksudnya kita meninggal gak bawa apa-apa kan, tapi kita meninggalkan legacy. Amin. Gak apa-apa dong norahin sejarah ya kan. Gitu. Ya kalau bisa harus, malah kalau bisa ya kan. Jadi ketika kita di sini kita nggak menyanyiakan gitu. Ini hidup nih kesempatan nih untuk kita yang meninggalkan legacy yang emang bermanfaat untuk generasi penerus gitu. Selama niatnya baik pasti dikasih jalan. Amin. Semangat Danti, gila seru banget. You gotta show me love. You gotta show me love. Dan moga-moga nanti kita ada kesempatan juga untuk dance bareng dong. Ayo, kita bikin Korea seru ya kan. Ayo, boleh banget. Tunggu tanggal mainnya ya. Dan thank you banget nih buat yang udah menyaksikan. Kalau misalnya ada komen mungkin seputar passion atau seputar politik atau seputar yang tadi diobrolin gitu ya sama kita berdua, silakan komen di kolom di bawah ini ya. Dan yang pasti sampai jumpa. See you on the next episode of Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Bye.